Halo, Dakyung, ternyata kau selamat, apa kau bisa menghubungi bos? Dakyung mengernyit, menempelkan ponsel di telinganya, kenapa, ada apa? Suara di seberang terdengar panik, tergesa, sepertinya, bos dibunuh oleh Presdirly, di sini, semuanya mati, aku enggak tahu berapa banyak yang selamat, Dakyung, pergilah, jangan kembali ke sini, lari sejauh mungkin, tolong, sejauh mungkin. Panggilan terputus, Dakyung terdiam sejenak, tubuhnya menegang, lalu, tanpa pikir panjang ia berlari, kakinya menghentak keras di aspal, napasnya memburu, tangannya gemetar saat mencoba menghubungi nomor bosnya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi, silakan tinggalkan pesan setelah nada berikut. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi, silakan tinggalkan pesan setelah nada berikut. Dakyung membuang ponselnya ke lantai dengan keras sambil terus berlari, dentuman benda elektronik itu memantul di lorong kosong, tapi Dakyung tak peduli. Nafasnya tercekat, langkahnya goyah, hingga akhirnya ia terduduk di pinggir jalan, tubuhnya terlipat, wajah terkubur dalam kedua tangannya. Tiba-tiba ia berteriak sekeras-kerasnya, membiarkan semua rasa frustrasi yang menumpuk meledak keluar, ia mencengkeram rambutnya sendiri. Kenapa aku sekacau ini, gumamnya di antara isakan, aku kan, cuma bisa kembali ke posisiku yang dulu. Matanya menatap kosong, benar, sejak dulu aku enggak punya keluarga, dan enggak punya tempat untuk pulang. Suara itu terdengar, samar tapi mendesak, Dakyung. Lee Dakyung, bangun, Dakyung tersentak, matanya terbuka lebar, ternyata dia tertidur, mungkin karena kelelahan. Dan tanpa pikir panjang, refleks, ia langsung menendang orang yang membangunkannya. Hoi, aku kaget, tahu, rekannya, Jo Taewong, terlempar dan menabrak tong sampah dengan suara gaduh. Aduh, kayaknya leherku patah, keluhnya sambil mengerang. Tanpa mempedulikan itu, Dakyung langsung lari ke kamar mandi. Sudah jam 10, kenapa aku tidur selama ini? Tak lama kemudian, setelah mandi dan kembali segar, ia berdiri tegap di depan rekannya yang masih setengah rebah. Hei, Jo Taewong, jangan bermalas-malasan, ayo cepat duduk, aku mau briefing. Jo Taewong merintih sambil duduk tegak, Dakyung mulai menjelaskan dengan serius. Jadi, pertama-tama, siswa yang sudah kuselidiki sejauh ini, 34 orang dari total 372 siswa di sekolah. Aku yakin 16 orang dari mereka enggak ada hubungannya dengan Presdirly, dan untuk 18 orang sisanya, aku masih kekurangan informasi. Ia menghela napas, menurut aturan hierarki di SMA Chaebol, putra Presdirly kemungkinan besar ada di golongan level atas. Jadi, kalau kita hanya mengambil siswa level 1 dan 2 dari 18 orang itu, tinggal 4 orang yang patut dicurigai. Jo Taewong mengangkat alis, lalu bertanya, oh ya, tapi, apa enggak ada kemungkinan dia sengaja pura-pura jadi golongan level bawah, supaya kalau terjadi sesuatu kayak sekarang, dia aman? Dakyung terdiam sebentar, wajahnya menunjukkan bahwa kemungkinan itu sudah ada di pikirannya. Dakyung menyangga, sepertinya itu enggak mungkin, katanya, menjawab keraguan Jo Taewong, aturan hierarki di SMA Chaebol itu enggak sembarangan, itu disusun berdasarkan bukti-bukti kuat. Ia lalu menjelaskan lebih lanjut, mereka bisa tahu level seseorang dari identitas yang sudah pernah diungkap ke publik, atau dari pertemuan sosial internal mereka, tempat mereka saling menghafal wajah satu sama lain. Tapi tentu, selalu ada pengecualian, misalnya, seseorang dianggap level 1 karena tetap baik-baik saja walaupun mengusik anggota dari level tertinggi. Ternyata ini jauh lebih rumit dari yang kukira. Dia kembali fokus, tapi, ayo kita kembali ke intinya, dari 4 siswa level atas yang tersisa, 1 di antaranya pernah kau lihat langsung, kau masih ingat kan? Jo Taewong langsung menegakkan tubuhnya, Lee Jae-hyung. Dakyung mengangguk, ya, ada kemungkinan besar kita bisa mengusutnya dengan lebih mudah. Jo Taewong mengernyit, tapi bukankah kau bilang dia level 1 yang asal-usulnya enggak diketahui, gimana kita bisa usut kalau data dasarnya aja enggak ada? Dakyung tersenyum tipis, seperti sudah menduga pertanyaan itu. Kalau sampai gak ada informasi sama sekali yang bisa ditemukan tentang dia, artinya levelnya bahkan gak akan bisa diukur. Jo Taewong memutar bola matanya, mencoba memahami, jadi maksudmu, di antara semua level 1, pasti ada yang tahu asal-usulnya? Dakyung mengangguk mantap, ya, pasti ada sosok yang mengenal Lee Jae-hyung dengan baik, seseorang yang berpengaruh besar dalam membuatnya diakui sebagai level 1, tanpa perlu turun tangan langsung. Jo Taewong menepuk jidatnya, itu tuh, tuan muda dari Wonjun Group kan? Dakyung terbelalak sedikit, benar, bagaimana kau bisa tahu? Jo Taewong nyengir, hei, dia itu udah lama muncul di berbagai media, kau nggak tahu, orang-orang manggil dia, Pangeran Suci, generasi kedua Chaebol. Dakyung mendengus pelan, yah, pokoknya sekarang tugasmu adalah menyelidiki secara detail apakah ada hubungan antara Seong Group dan Wonjun Group, cek semua jalurnya, bisnis, sosial, bahkan sampai ke koneksi pribadi. Ia terdiam sejenak, lalu menatap layar yang menampilkan satu nama dengan sorotan merah. Dan yang paling bermasalah, tatapannya menajam. Level 1, Han Jeongwon, Jo Taewong mendadak terkejut, ekspresinya seperti baru menyadari sesuatu. Dia itu, mirip siapa ya? Dakyung mendesah, jelas kesal, pokoknya kau tahu kan, dia banyak bicara. Jo Taewong mengangguk pelan, ya, walaupun aku baru sekali lihat dia.
Dakyung dengan kesal, anak itu, dari A sampai Z semuanya mencurigakan, salah satunya, dia terus-terusan mengejar, terobsesi, dan menggodaku, aku gak ngerti kenapa, padahal kami belum lama kenal. Dia ingin mengontrol dan mengaturku, seolah-olah aku ini miliknya. Jo Taewong hanya menatapnya dengan datar, lalu menjawab, yah, aku mau gimana, kapal kadang bikin iri, hei, coba pikir secara simpel, bisa aja dia emang beneran jatuh cinta sama kamu. Dakyung langsung menatap Jo dengan tatapan tak percaya. Serius, itu menurutmu masuk akal? Nggak ada satupun yang tahu identitasnya, bahkan anak-anak di sekolah itu, seberapa keras aku nyelidikinya, tetap aja nggak ada informasi yang muncul, seolah-olah dia udah tahu aku bakal nyari, dan sengaja nyembunyiin semuanya. Dakyung meremas rambutnya frustasi, ini pertama kalinya aku ketemu orang kayak dia, menurutmu masuk akal kalau dia nempel ke aku, yang notabene adalah agen rahasia, cuma karena cinta? Jo Taewong mengangkat alis, maksudmu, dia udah tahu identitas aslimu dan sengaja deketin kamu? Lalu ia tertawa pelan dan berkata, ngaco, dalam masyarakat ini, aku itu orang yang udah mati. Sedangkan kau, orang yang bahkan, belum lahir, identitas kita itu tertutup rapat. Enggak mungkin dia tahu. Dakyung menatap kosong sejenak, lalu berkata lirih, enggak juga, mungkin saja ada yang tahu. Wajahnya berubah serius saat ia mengingat pria misterius yang pernah menyusup ke markas mereka tempo lalu. Jo Taewong langsung mengangkat tangan, menolak lebih jauh. Cukup, kepalaku sakit mikirin itu. Ia berdiri, mendorong bahu Dakyung perlahan ke arah pintu. Intinya, aku cukup menyelidiki Wonjun dulu kan, udah ya, kau udah nyampe kuota penjelasanmu hari ini. Dakyung sempat protes, hei, tapi aku merasa ada sesuatu yang janggal. Jo Taewong berkata, ya, ku mohon, pergilah dulu, potongnya sambil menghempas punggung Dakyung keluar ruangan. Di tempat gelap dan sunyi, beberapa pria berpakaian hitam berdiri melingkar. Salah satu dari mereka membuka dompet tipis, memperlihatkan uang tunai yang baru saja diterima. Ya, katanya sisa pembayarannya bakal dikasih setelah urusannya selesai, gumam salah satu dari mereka, matanya menyipit menatap uang itu. Wonjun duduk tenang, rapi, dan tetap terlihat seperti bangsawan muda. Ia menatap mereka dengan sikap santai, sedikit angkuh. Aku tidak akan repot-repot menyimpan uang recehan seperti itu, katanya sambil menyelipkan tangannya ke saku celana, ekspresi wajahnya datar tapi menusuk. Aku membayar kalian bukan karena nilainya, tapi karena aku tidak ingin tanganku kotor. Satu hal pasti, target mereka adalah Lee Dakyung, dan ini bukan sekadar peringatan. Bos preman angkat bicara, gimana soal fotonya? Tanyanya sambil menatap Wonjun. Wonjun mengerutkan dahi, ah, sial, aku nggak punya fotonya, brengsek, nggak ada. Ia merogoh sakunya, membuka beberapa file, lalu mendesis kesal, tapi kemudian matanya menyipit saat membuka Instagram Jion, sebuah senyum licik terukir di wajahnya saat ia menemukan yang ia cari. Ini dia, cewek berambut hitam yang ada di belakang. Ingat baik-baik, bukan yang berambut pink, kalau kalian salah orang, masalah kalian bakal jauh lebih besar dari imbalannya. Preman yang tadi bertanya terkekeh, meremehkan, seorang pelajar, kalau begitu, saya urus sendiri, sepertinya kita nggak perlu orang sebanyak ini buat ngadepin anak ingusan. Wonjun menoleh tajam, matanya menyala, lalu tersenyum sinis. Ah, dia bukan orang biasa, kalian lihat ini, ia menunjuk deretan giginya, gigi bawahku copot gara-gara dia, gara-gara itu aku harus implan gigi, kalau dia orang biasa. Kalian pikir aku bakal repot-repot manggil kalian? Para preman saling pandang, sedikit tertegun. Salah satu dari mereka berkata pelan, bos, bukankah dia mirip sama orang itu? Siapa? Sahut bos preman itu, yang dulu, sama bos besar, yang akhirnya meninggal. Telinga Wonjun langsung menangkapnya, ia menoleh tajam. Siapa? Coba perlihatkan padaku juga. Para preman jadi gugup. Ah, tidak, bukan apa-apa, cuma cerita dari 20 tahun lalu. Wonjun tak sabar, karena itu aku nyuruh kalian tunjukkan. Mereka mengobrak-abrik tumpukan foto lama, kebanyakan sudah kusam dan lapuk, hingga akhirnya. Oh, ini dia, ujar salah satu dari mereka. Ia menunjuk seorang wanita berambut hitam dalam foto tua itu. Wonjun menatapnya lekat-lekat, lalu, tiba-tiba, tawa Wonjun meledak, keras dan memekakkan telinga, menggema di seluruh ruangan. Preman-preman itu saling melirik, bingung, tapi bos mereka segera berkata, kalau Anda sudah selesai bicara, kami pamit dulu. Di tengah tawanya, Wonjun hanya melambaikan tangan, iya, pergilah. Saat pintu menutup dan suara langkah para preman menghilang, tawa Wonjun perlahan mereda, namun masih ada senyum miring tersisa di bibirnya. Sial, Lee Dakyung, ini lebih gila dari yang kukira. Dalam suasana kelas yang sepi dan agak membosankan, Dakyung tertidur lagi di bangkunya saat pelajaran berlangsung, suara guru yang menjelaskan materi matematika hanya jadi gumaman samar di telinganya. Perlahan, Dakyung membuka matanya sedikit, tapi, pandangannya langsung disambut oleh wajah Jeongwon yang berada sangat dekat, menatap lurus ke arahnya. Astaga, Dakyung terkejut, langsung terduduk tegak. Ia melirik Jeongwon dengan tatapan setengah panik, kenapa kau ada di sini? Bisiknya cepat. Di sisi lain kelas, Jiyeon yang juga tertidur, terbangun sambil menguap lebar. Ah, aku lelah banget, keterlaluan deh. Pelajaran terakhir matematika, otakku panas. Ia menoleh dan memanggil pelan, Hoi, Dakyung,
Sementara itu, Dakyung masih sibuk memelototi Jeongwon. Kenapa kau pindah kelas pas jam pelajaran? Jeongwon menjawab ringan, dengan ekspresi tenang seperti biasa. Aku suka di sini. Dakyung mengerutkan kening. Apa, memangnya itu boleh? Enggak masalah, jawab Jeongwon santai. Dakyung memelototinya lagi. Meskipun begitu, bagaimana dengan tasmu? Aku biasanya nggak bawa tas. Langkah kaki yang santai di lorong sekolah itu berubah menjadi medan ketegangan saat Jion datang menghampiri Dakyung dan Jeongwon. Hei, kata Jion sambil nyengir. Lagi-lagi Lee Dakyung pacaran. Apa benar-benar sudah terjadi hal baik karena sekarang musim semi? Dia lalu mendekat, berbisik dengan semangat konspirasi. Hei, semuanya oke, jadi ayo, aku akan menyiapkan semuanya untuk kalian. Tanpa menunggu jawaban, dia menarik mereka berjalan bersama. Ya ampun, di sini terlalu banyak mata-mata, gerutunya sambil celingukan ke sekeliling. Dakyung mengangguk singkat, iya, semua perkataanmu benar. Jeongwon menoleh pada Dakyung, apakah akhir pekanmu menyenangkan? Iya, jawab Dakyung ringan, tapi dalam hatinya, aku menghabiskan akhir pekanku buat menggali informasi tentangmu. Tiba-tiba Jion nyelutuk, Dakyung, kau enggak balas chatku. Lalu dia menatap Jeongwon sambil menggoda, ngomong-ngomong, Jeongwon, kau jadi rajin masuk sekolah ya sejak Dakyung pindah ke sini. Jeongwon hanya menjawab datar, aku mungkin gak sengaja nggak masuk sekolah. Dakyung memperhatikan gerak-geriknya, kenapa kau nggak masuk sekolah? Aku banyak urusan, jawab Jeongwon dengan senyum tenang. Memangnya boleh begitu? Tanya Dakyung, merasa aneh. Jion menjawab duluan, siapa peduli, aku yakin semua orang di lingkungan ini juga kenal orang tua kita. Dakyung menatap mereka berdua, dalam hatinya berkata, aku sangat lega karena enggak masuk ke sekolah ini sebagai guru. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Hei, kalian turun duluan saja. Aku mau mengabari Jo Taewong maksudku, keluargaku. Oke, kata Jion dengan anggukan, kalau gitu, kami turun duluan ya. Saat Dakyung menepi, mengambil ponsel, dalam hati ia bersiap, akan repot kalau Jo Taewong menelpon sembarangan. Aku harus mengatakannya dengan jelas. Tiba-tiba, seseorang menyenggol bahunya dengan keras. Itu Wonjun, temannya berkomentar, wah, tangannya kuat juga ya. Wonjun hanya terkekeh, walaupun begitu, dia dari orang kelas bawah, dia bisa apa? Mereka tertawa puas, seolah mengejek sesuatu yang tak bisa melawan. Dalam hati, Dakyung mendesis, bajingan itu, tapi ia menahan diri, aku enggak mau bikin keributan lagi. Namun saat ia melirik ke bawah, layar ponselnya, retak. Sial, gumam Wonjun di dalam hati juga, apa pundaknya terbuat dari baja? Hei, seru Dakyung lantang, layar ponselku retak, bagaimana ini? Dari kejauhan, Jeongwon dan Jion berhenti, memperhatikan. Siapa suruh menghalangi jalanku, jawab Wonjun ringan. Kaulah yang nabrak aku, balas Dakyung sengit, bagaimana bisa kau merengek hanya karena layar ponsel sedikit retak, ejek Wonjun. Kalau kau mau kompensasi, bagaimana dengan gigiku yang copot dulu? Itu bayaran buat foto Jion, sahut Dakyung tajam. Wonjun mendesis, lalu tersenyum dingin. Hah, lihatlah, anak songong yang sedang bicara ini. Dia membuka dompetnya, menjatuhkan beberapa lembar uang di lantai di depan Dakyung. Nih, kau kan enggak punya uang, senyumnya makin menusuk. Anggap saja itu tambahan uang sewa rumahmu, masih kurang, mau ku tambah. Dakyung menatap tumpukan uang itu dengan rahang mengeras. Dalam hatinya, suara itu berbisik tajam, haruskah aku membunuhnya? Dakyung membalikkan badan dengan gerakan cepat, menatap Wonjun dengan dingin. Sudahlah, pergi sana, ucapnya tajam. Wonjun diam sesaat. Tapi sebelum Dakyung benar-benar pergi, suaranya terdengar lagi, pelan, tapi cukup menusuk. Hei, Lee Dakyung, kau sangat mirip dengan ibumu ya? Langkah Dakyung terhenti, matanya melebar, wajahnya perlahan menoleh dengan terkejut. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Jeongwon muncul dari belakang, menepuk pundaknya ringan. Ayo, kita pergi, Jion sudah menunggu, ucapnya tenang. Tanpa banyak kata lagi, mereka meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, suasana mulai memanas lagi, kali ini oleh suara Jion yang kesal. Serius, Wonjun buat onar lagi, katanya. Dia benar-benar masih belum sadar juga ya, bodohnya kelewatan, masih belum bisa bedain mana kelas atas, mana kelas bawah. Ia melirik tajam ke arah Dakyung. Hei, seharusnya kau hancurin dagunya waktu itu. Biar dia enggak bisa ngomong selamanya. Jion lalu beralih ke Jeongwon, kau enggak tahu hari di mana Wonjun diangkut ambulans? Jeongwon mengangkat bau santai, aku enggak tertarik, jadi aku enggak tahu. Dakyung diam, tapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, orang yang katanya enggak tertarik sama orang lain, kenapa dia justru kelihatan begitu tertarik padaku? Ternyata kau enggak tahu, kata Jion, nada suaranya mulai geli, hari itu adalah hari pertama Dakyung masuk sekolah tahu. Hari pertama? Tanya Jeongwon, heran, terus kenapa? Dakyung memotong, Wonjun motret dia yang mengompol di kantin. Hoi, seru Jion, wajahnya langsung merah, itu semua gara-gara siapa? Hah, Lee Dakyung, itu karena kau level 1, aku masih kesal. Sudah kubilang, aku bukan level 1, Dakyung menjawab malas. Ya, oke deh, Jion mendecak, masih ngambek. Dakyung mengernyit, lalu bertanya, sebenarnya, kenapa sih kau terus-terusan ngotot aku ini level 1?
Karena kau tetap baik-baik aja sampai sekarang, jawab Jion, enggak peduli apapun levelmu, tetap aja enggak gampang menyentuh Wonjun. Jeongwon memotong datar, dia itu jahat. Benar, timpal Jion, dia akan pakai segala cara buat menang, sampai orang-orang akhirnya nyerah sendiri. Jadi kelihatannya orang-orang enggak berani ngusik dia, padahal ya karena dia terlalu hina. Dakyung, pikirannya mulai berputar, haruskah aku korek informasi lebih dalam lagi? Lalu ia bertanya, apakah seperti Sejong Group? Mata Jion membelalak, hei, jaga bicaramu kalau lagi di luar. Kenapa? Tanya Dakyung santai, mungkin kau akan baik-baik aja, tapi aku takut. Dakyung menyipitkan mata, masih penasaran. Apa mereka kayak Voldemort, gitu, yang namanya bahkan nggak boleh disebut. Aku enggak mau terlibat, seru Jion cepat sambil mengatupkan mulutnya. Dakyung menoleh pada Jeongwon, memperhatikan ekspresinya yang tenang. Han Jeongwon, seperti Sejong Group, dia melihat cowok itu tersenyum kecil. Aku enggak tahu apa yang dia pikirkan, batin Dakyung, dadanya terasa berat oleh rasa penasaran yang makin menumpuk. Begitu sampai di kosan, Jion dengan semangat tinggi membuka pintu dan berteriak riang, "Selamat datang di kosku, teman-teman." Ia langsung menarik tangan Dakyung dengan excited, "Ah, aku senang banget, udah lama aku enggak undang teman ke sini, cepat masuk, ayo kita pesan makanan dulu." Mereka duduk santai di sofa, Jion mulai scroll-scroll menu makanan di ponselnya sambil berpikir keras, makan apa ya? Hei, kalian mau makan apa? Tanyanya, Dakyung menjawab santai, aku makan apa aja. Jion langsung meringis, aku benci banget sama jawaban, apa aja, itu. Dakyung nyengir sedikit, oke deh, kalau gitu pesan pizza, ayam goreng, dan tteokbokki aja. Aku enggak mood makan itu, tolak Jion, tiba-tiba ponselnya berdering, panggilan video dari ayah, Jion langsung panik. Dakyung ikut kaget, kenapa kok panik, ayahku mau video call, bisik Jion dengan wajah panik. Dakyung menawarkan diri, kenapa enggak diangkat aja, atau mau kami keluar dulu? Tapi Jion justru mendorong mereka ke arah lemari, aku enggak boleh ketahuan bawa cowok ke sini, gimana ini? Sial, kalian sembunyi aja dulu ya, bisiknya tegang, jangan bersuara, kalau ketahuan, aku tamat. Jion mengangkat video call, mencoba tampil tenang, iya, ayah, ada apa? Suara ayah terdengar tegas dari layar, putriku, kenapa kamu tidak pulang ke rumah dan malah tinggal di sana? Ya ampun, ayah, terserah aku dong, jawab Jion dengan senyum paksa. Ayahnya menatap curiga, begitu, tapi, ayah dengar, tadi kamu masuk dengan anak laki-laki. Di dalam lemari, Jeongwon dan Dakyung menegang. Jeongwon menaruh jarinya di bibir, menyuruh Dakyung diam. Tapi ruang sempit dan posisi berdekatan bikin Dakyung makin kesal. Jion tertawa kaku, ayah mencurigai aku, coba lihat ini, mana ada cowok di sini, teman-temanku cewek semua. Tadi aku ketemu di jalan pulang, mereka tinggal di tower yang sama. Baiklah, tapi ingat, putri ayah cuma boleh pacaran setelah masuk kuliah. Ya, iya, aku tahu kok, ayah, bener-bener deh, ayahnya mengangguk, ayah percaya padamu. Tapi sudah makan belum? Sementara itu, di dalam lemari, Dakyung mulai kesal karena sempitnya ruang dan kedekatan yang awkward dengan Jeongwon. Dalam hati ia mendesis, Jion, aku akan membunuhmu begitu keluar dari sini. Di dalam lemari yang sempit dan makin sesak, Dakyung mendesis pelan, hei, kau, menjauh sedikit. Jeongwon membalas setengah berbisik, sebentar, jangan dorong-dorong, belakangku udah mentok tembok. Tiba-tiba, bunyi kecil tapi cukup nyaring keluar dari lemari. Jion langsung terperanjat, di layar ponselnya, ayahnya langsung bertanya tajam, suara apa itu barusan? Jion berusaha tetap tenang, tersenyum canggung, itu, kayaknya, kotak paketku jatuh, ayah nggak usah khawatir. Ia langsung mengalihkan topik, ngomong-ngomong, ayah nggak kerja hari ini? Namun sang ayah tidak mudah dialihkan, ia menatap layar lebih dalam, matanya menyipit, suara tadi dari ruang ganti ya. Jion langsung refleks membalik kamera ke arah lemari, tuh, lihat sendiri, kosong, kan? Ayahnya mengamati layar, wajahnya tampak ragu. Jion cepat-cepat menambahkan, enggak ada apa-apa kan, ayah selalu curiga terus sama aku. Sementara itu, di dalam lemari, Dakyung mendengus kesal dalam hati, aku kan bukan cowok, jadi kenapa aku juga harus sembunyi sih? Tapi pikirannya tiba-tiba beralih, tunggu, ayahnya Jion, mungkin, dia bisa bantu penyelidikanku soal Sejong Group. Ayah benar-benar deh, selalu curiga terhadapku, keluh Jion pelan, sambil menahan napas agar tak panik. Tiba-tiba dari dalam lemari, terdengar suara pelan Dakyung, hei, Jion, namun suaranya langsung terhenti. Ayahnya yang masih terhubung lewat video call langsung berseru, ayah dengar suara itu jelas kali ini, itu dari lemari, ya kan? Jion buru-buru mencari alasan, itu aku lagi nonton YouTube, udah ya, aku sudahi dulu video callnya. Namun ayahnya tak mudah dibohongi, Jion, tidak boleh, jangan-jangan itu Oh Won-jun, kau tidak boleh berpacaran dengan Oh Won-jun atau pria seperti Oh Won-jun. Jion yang tak tahan mendengarnya menyahut lirih, ayah, omong kosong macam apa itu? Ayahnya makin yakin, kalau begitu, suara dari dalam lemari itu apa? Mungkin itu setan, ayo kita segera lakukan upacara pengusiran setan. Dengan wajah panik, Jion mendekati lemari. Ia membuka pintunya perlahan sambil berkata, ayah, hentikan.
Enggak ada seseorang di dalam lemari, dan enggak ada setan juga. Di dalam, Jeongwon buru-buru menahan Dakyung dan menutup mulutnya agar tak mengeluarkan suara sedikit pun. Lalu Jion berkata cepat, sudah ya, ayah, aku kebelet, mau buang air kecil, ia langsung mematikan video call. Begitu sambungan terputus, ketiganya menghela napas lega dan keluar dari lemari. Jion tersenyum canggung, teman-teman, ayahku emang agak galak sedikit. Namun Dakyung masih tampak kesal, ia berdiri dan berkata, aku mau pulang sekarang. Jion mencoba menahan, tunggu, kita makan dulu, ayahku sudah mengirimkan makanannya. Akhirnya mereka bertiga duduk dan mulai makan. Dakyung makan dengan lahap, Jion tersenyum melihatnya, ini sederhana banget ya. Jeongwon bertanya pelan, Dakyung, kau akan pulang jam berapa hari ini? Dakyung menjawab santai, setelah makan ini, emangnya kenapa? Ayo pulang bareng, aku akan mengantarmu. Enggak mau, jawab Dakyung cepat. Jeongwon heran, kenapa? Ya enggak mau aja, jika bersamamu, aku selalu mendapatkan masalah. Dalam hati, Jion berkomentar, aku enggak percaya, Jeongwon ditolak sedingin ini, ekspresinya beneran syok, tapi yang lebih mengejutkan, sorot matanya seserius itu. Ini salah satu hal paling menarik dan menyenangkan yang pernah terjadi di hidup sekolahku. Jeongwon mencoba tetap tenang. Oke, aku mengerti, tapi kita harus pulang bareng hari ini, aku khawatir denganmu. Dakyung menatap tajam, kenapa kau terus-menerus memaksa? Jeongwon menjawab, bagaimana jika Wonjun melukaimu? Dakyung menjawab mantap, meskipun muncul 100 orang seperti dia, aku enggak akan takut. Jion ikut tertawa kecil, itu terdengar sungguhan, karena seorang Lee Dakyung yang mengatakannya, kau kayak ketua gangster di TV itu. Kenapa kau berkeringat begini? Dalam hati, Dakyung mulai panik, apakah aku ketahuan? Jion tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, kenapa para gangster selalu membalut pisau sih? Dakyung menjawab, kalau enggak ada pelindungnya, pisau yang dipegang bisa meleset. Kalau begitu, bagaimana dengan balutan di gagangnya? Tanya Jion lagi. Biasanya untuk mencegah sidik jari menempel di sana, jawab Dakyung. Jeongwon menimpali, untuk mencegah luka fatal juga, kan? Dakyung mengangguk, ya, benar. Jion memandang mereka berdua dengan ekspresi tak percaya. Apa-apaan ini? Kenapa kalian semua tahu, kecuali aku? Jeongwon hanya tersenyum santai, itu hal yang bisa dipahami, bahkan hanya dengan berpikir sedikit. Jion mendengus kesal, apa maksudmu? Aku benda mati yang gak punya pikiran, kenapa gak sekalian kau panggil aku plankton saja? Jeongwon menahan tawa lalu menjawab tenang, plankton itu bukan benda mati. Mendengar itu, Dakyung yang sedari tadi diam tiba-tiba tersenyum, lalu tertawa kecil, tawanya terdengar jujur dan tak bisa ia tahan. Jeongwon menatapnya takjub, aku, pertama kalinya melihat Dakyung tertawa. Jion yang masih kesal, melirik ke arah Dakyung dengan cemberut, iya, ya, meskipun alasanmu tertawa itu agak bikin kesal, tahu gak? Dakyung mengerutkan kening, apa maksudnya, aku sering tertawa di depan kalian kok. Jion terkejut mendengarnya sambil bergumam dalam hati, yang sering tuh kamu habisin makanan. Tanpa pikir panjang, ia pun berbaring santai di sofa, ngomong-ngomong, Dakyung, pasti enak ya jadi kamu, populer banget. Dakyung menatapnya malas, populer apanya? Lagi pula, jangan langsung berbaring setelah makan, pencernaanmu bisa terganggu. Jion melirik ke arahnya, jangan pura-pura nggak populer deh, kamu bahkan udah pergi kencan sama Jaehyung. Tanpa aba-aba, Dakyung langsung berbaring di atas Jion. Aduh, berat, katanya jangan berbaring setelah makan, keluh Jion sambil menahan napas. Terserah aku dong, sahut Dakyung cuek, aku bisa muntah, tahu nggak, karena kamu nindihin aku. Jeongwon yang sedang beres-beres hanya tersenyum, kalian main aja dulu, biar aku yang bersihkan ini. Sambil tetap di atas Jion, Dakyung bergumam santai, tempat tidur yang dilapisi manusia emang paling nyaman. Jion melirik ke arah Jeongwon dan berkata pelan, Jeongwon tuh baik dan rajin banget ya. Dakyung menoleh, kau menyukainya, pacaranlah dengannya. Apa sih maksudmu? Sahut Jion gugup, lagi pula dia bukan tipeku tuh yang lebih tampan dan lembut. Dakyung menyahut cepat, dia tampan dan lembut, lalu kurang apa lagi? Jion langsung menoleh dan berteriak, Hoi, Jeongwon, Dakyung bilang kau tampan. Kau mau mati ya? Dakyung setengah bangkit, menatap Jion tajam. Apa, aku nggak bohong kok, Jion menyengir tak bersalah. Jion menanyakan ke Dakyung, ngomong-ngomong, kau udah pernah pacaran berapa kali? Dakyung menjawab singkat, belum pernah sama sekali. Hoi, Jeongwon, Jion berteriak lagi. Dakyung bilang dia belum pernah pacaran, dia masih jomblo. Jeongwon menjawab dari kejauhan, sejujurnya, aku sudah menduganya. Jion mencubit pipi Dakyung, masa sih, kenapa nggak ada yang ngajakmu pacaran, padahal kamu lumayan gini. Tiba-tiba, Jeongwon bersuara, aku angkat telepon dulu ya. Melihat kesempatan, Dakyung langsung berdiri dan berkata, aku mau pulang dulu. Udah mau pulang, tunggu Jeongwon dulu, biar barengan, ujar Jion. Kau nggak dengar tadi, aku bilang nggak mau, jawab Dakyung dingin. Hei, jangan pergi, kalau kau pergi, aku bakal canggung berduaan sama dia. Namun Dakyung tak menggubris, ia langsung berjalan keluar dan menutup pintu. Itu urusanmu, aku pulang duluan.
Langkah Dakyung menyusuri malam yang mulai larut, udara dingin menyentuh kulitnya, dan kelelahan mulai terasa. Aku lelah banget, gumamnya lirih. Tiba-tiba, terlintas suara Jeongwon dalam benaknya, aku mengkhawatirkanmu. Ia mengerutkan kening, suaranya berubah getir. Mengkhawatirkanku? Dia bahkan gak tahu aku datang ke sekolah untuk membunuh orang. Ikatan persahabatan dan percintaan yang mereka anggap biasa, semuanya membuatku merasa gak nyaman. Entah kenapa, sepertinya aku mulai goyah karena hal-hal itu. Setelah lama berpura-pura menjadi murid biasa, memakai seragam sekolah yang terasa asing bagiku, kini, bahkan mentalku ikut melemah. Langkah Dakyung terhenti, entah kenapa, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari dekat. Seorang pria asing berdiri terlalu dekat, terlalu mencurigakan, sorot matanya tajam, tubuhnya kekar, dan tatapannya dingin menusuk. Dakyung merasakan hawa yang tidak enak, instingnya berteriak dalam diam. Ia mulai melangkah perlahan, berjaga-jaga. Tapi sebelum ia bisa mempercepat langkah, sebuah bayangan bergerak cepat dari belakang. Kilatan perak melesat, dalam sekejap, sebilah pisau sudah menempel dingin di lehernya. Tubuh Dakyung menegang, napasnya tertahan, suara kasar terdengar di telinganya, intuisimu bagus juga ya, bagaimana kau bisa tahu kau dalam bahaya? Pisau itu menekan pelan, dengerin baik-baik, kalau kau teriak, kau coba melawan, aku bunuh kau di tempat, sekarang, ikut aku. Dakyung tak berkata apa-apa, namun pikirannya berputar cepat. Jeongwon, suaranya terngiang di kepalanya, aku khawatir denganmu. Dakyung mengatupkan bibir, menahan napas yang mulai gemetar, sudah kuduga, bisiknya dalam hati, dari awal, kau memang memberikan kesan kalau hal buruk akan terjadi. Dakyung digiring ke sebuah tempat asing, sebuah bangunan kumuh yang tampak terbengkalai. Namun meski situasinya mengintimidasi, langkah Dakyung tetap tenang, sorot matanya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun, bahkan saat sekelompok preman mulai mengelilinginya dengan sikap mengancam. Salah satu preman mendekat sambil berkata dengan kasar, "Sini kau." Mata Dakyung sekilas menangkap sosok Wonjun berdiri tak jauh dari sana. Rasa curiga langsung muncul. Dengan nada datar namun penuh tekanan, ia bertanya, "Apa itu Wonjun? Apakah Wonjun yang menyuruh kalian?" Preman yang tadi bicara mendengus, seolah tak punya waktu untuk ocehan. Kalau ada yang mau dibicarakan, bicaralah langsung sama dia, jangan ngoceh di sini. Belum sempat preman itu bereaksi, Dakyung bergerak secepat kilat, tangannya menekan leher lawan itu, lalu dengan tenaga penuh, ia membanting kepalanya ke lantai dan menendangnya keras hingga tubuhnya terlempar ke samping. Sontak para preman lain langsung bereaksi, "Bajingan, tangkap dia cepat," seru salah satu dari mereka. Salah seorang preman mencoba menyerang dari belakang, namun Dakyung sudah waspada. Ia berputar dan melayangkan tendangan kuat yang membuat penyerangnya terpental beberapa meter. Tiba-tiba, satu lagi datang dengan pisau di tangan. Ia menyerang tanpa ragu. Dakyung menghindar. Namun ujung pisau berhasil sedikit menyayat lengannya. Darah mengalir tipis, tapi ia tak mengeluh. Dengan penuh amarah, ia membalas. Pukulan keras mendarat di wajah lawannya, menghantam dengan kekuatan besar hingga darah mengucur dari hidung dan mulut preman itu. Sisanya hanya berdiri, tak berani mendekat. Aura dingin dari Dakyung membuat mereka ragu. Ia membungkuk, mengambil pisau yang tergeletak di lantai, lalu merobek sebagian bajunya untuk mengikat luka di lengan. Dari kejauhan, seorang pria lain melangkah maju. Jelas, ia berbeda, lebih tenang, lebih percaya diri. Ia melambaikan tangan pada teman-temannya agar menyingkir. "Minggir kalian," katanya sambil menatap Dakyung tajam. "Aku akui, kau bukan anak biasa, pasti sudah terbiasa bertarung. Tapi tempat ini bukan arena pertandingan, teknik hebatmu cuma jadi tontonan. Kalau kau lupa satu hal, di sini, yang bertahan hidup adalah yang paling buas." Tanpa memberi waktu, ia langsung menyerang. Pisau di tangannya diarahkan tepat ke perut Dakyung, namun Dakyung tetap tenang. Ia menahan tangan lawannya, meski ujung pisau itu nyaris menyentuh kulitnya. Preman itu makin marah. "Dasar anak berandal, orang dewasa sedang bicara, dan kau malah melawan, mati saja kau di sini." Dakyung membalas dengan cepat, ia menekan balik, lalu mengayunkan pisau ke arah lawan tersebut. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan serangannya, seorang preman lain muncul dari belakang dan mencoba menyerangnya. Dakyung bereaksi refleks, ia berputar dan memberikan tendangan ke arah dada preman itu, tubuh besar itu terlempar dan menabrak dinding. Dakyung kembali ke target utamanya, mengangkat pisaunya untuk memberikan serangan terakhir, tapi preman itu buru-buru berteriak, "Tunggu, stop, jangan dulu." Tangan Dakyung berhenti di udara, wajahnya mengeras saat suara dari ingatannya terngiang. "Hei, kau mengerti kan? Jangan sentuh orang yang gak ada kaitannya dengan kasus ini." Dengan berat hati, ia menurunkan pisaunya, preman itu langsung terduduk, tubuhnya gemetar. "Kau benar-benar gila, anak kecil tetap saja anak kecil. Meski jago berkelahi, kau nggak berani menusuk orang kan?" ucap preman itu dengan tawa getir. Kami bisa menusukmu berkali-kali kalau mau, jadi jangan buang energi kami, santai sajalah."
Tanpa menjawab, Dakyung langsung menyepak wajah preman itu dengan keras. Pria itu terjatuh tak sadarkan diri. Dakyung menoleh ke belakang, hanya untuk melihat satu preman lainnya lari terbirit-birit meninggalkannya sendirian. Ia mendekati tubuh preman yang tak sadarkan diri, menggeledah kantongnya, lalu mengambil ponsel dan identitas. Matanya menyipit saat membaca, KTP palsu, ponsel sekali pakai, rendahan semua. Ia berdiri pelan, matanya menerawang. Bukan anak buah Presidir Lee, jadi memang benar, Won Jun benar-benar melakukan hal gila seperti ini. Sebuah botol kaca menghantam kepala Dakyung, pandangannya langsung kabur. Kepalanya terasa berat dan pusing. Tidak, aku lengah, dan tidak siap, gumamnya sebelum tubuhnya ambruk. Sosok preman yang tadi diam-diam mendekat berdiri di belakangnya, lalu mengangkat tubuh Dakyung dan menggendongnya. Dasar bodoh, menangkap anak kecil saja nggak bisa, katanya kesal kepada teman-temannya yang tak sadarkan diri. Di sisi lain, Jeongwon baru saja menurunkan ponselnya setelah menyelesaikan panggilan yang tampak penting. Wajahnya menegang, menunjukkan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Hei, kau sudah selesai menelpon? Tanya Jion sambil menatapnya dengan dahi berkerut. Jeongwon tidak langsung menjawab pertanyaan itu, ia langsung memotong dengan suara dingin. Di mana Dakyung? Jion sempat terdiam sejenak, lalu menjawab santai. Dia, udah pulang, kurasa sekitar 10 menit yang lalu. Namun ekspresi Jeongwon tidak berubah, ia segera mengambil tasnya dan bersiap-siap untuk pulang. Gerak-geriknya menunjukkan kekhawatiran yang sulit ia sembunyikan. Jion memperhatikannya, sedikit heran. Hei, kau secemas itu soal Dakyung? Menurutmu dia tipe orang yang butuh dikhawatirkan? Ayolah, kau tahu dia bukan anak manja biasa kan? Tapi Jeongwon tidak menanggapi, hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya, sampai ketemu besok. Ia melangkah pergi dengan cepat, tak memberi ruang bagi Jion untuk bertanya lebih jauh. Di perjalanan pulang, hatinya semakin tidak tenang. Ia segera mencoba menghubungi Dakyung, berharap mendengar suara khas gadis itu yang biasa menjawab cepat dan cuek. Tapi kali ini, suara sistem yang dingin menggantikan harapannya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi, silakan tinggalkan pesan setelah nada berikutnya. Jantung Jeongwon berdetak lebih cepat, ia berhenti berjalan, berdiri di trotoar sambil menatap layar ponselnya, sesuatu terasa tidak beres. Dan saat itulah, dari kejauhan, telinganya menangkap suara samar percakapan telepon yang mencurigakan, ia memutar kepalanya, menajamkan pendengaran. Maaf, bos, iya, hanya lengah sebentar, akan saya periksa tempat ini satu kali lagi, lalu saya pergi. Suaranya berasal dari seorang pria berpenampilan kasar yang berdiri dekat sebuah gang gelap. Preman, insting Jeongwon langsung bekerja. Tanpa ragu, ia mendekat. Dalam satu gerakan cepat dan presisi, ia merampas ponsel dari tangan pria itu. Hei, teriak preman itu terkejut. Namun Jeongwon tidak mengindahkannya, fokusnya hanya pada suara yang masih keluar dari ponsel. Tempatnya pindah, pabrik tua di belakang gunung, jangan sampai terlambat. Preman itu langsung menyerang, tangannya meraih kera baju Jeongwon, menariknya dengan kasar. Apa-apa engkau ini, sudah gila ya? Jeongwon tetap tenang, pandangannya tajam dan penuh tekanan. Ia berkata datar, kau dari perbatasan bukan? Tempat itu, Yongwon-dong Posa, Chonsa, tempat-tempat yang orang-orangnya suka dipakai oleh orang seperti Won Jun. Preman itu terdiam, wajahnya mulai kehilangan kepercayaan diri. Siapa kau sebenarnya? Bentaknya. Hei, jawab aku, bajingan, apa kau tuli? Jeongwon perlahan membalas dengan suara pelan namun dingin. Aku tahu persis siapa kalian, aku tahu teknik kalian, aku tahu apa yang kalian takutkan. Kalian dari Presidir Jung, benar kan? Matanya menatap langsung ke mata preman itu, pabrik tua di belakang gunung, tempat Dakyung disekap, katakan, di mana tepatnya tempat itu? Sementara itu, di suatu tempat gelap dan dingin, tiba-tiba, cipratan air dingin membasahi wajahnya, membuatnya tersadar dari pingsan. Ia terbatuk kecil, mencoba membuka matanya, pandangannya buram sesaat, tapi suara familiar segera mengembalikan kesadarannya. Hei, sudah bangun rupanya, suara itu menyebalkan, licik, muncul bersama senyum sinis yang selalu membuat darah Dakyung mendidih. Won Jun berada di depannya, ia menunduk sedikit, menatap Dakyung yang masih setengah terbaring. Sudah kuduga, cara ini langsung berhasil, katanya, seperti puas dengan keberhasilannya membangunkan Dakyung dengan paksa. Dengan nada mengejek dan senyum sinis yang tak pernah lepas, ia menyambung, Lee Dakyung, apa kau sudah sadar? Tangan yang diikat kuat ke belakang, tali itu kasar dan menyesakkan, menyayat kulit pergelangan tangannya, ia mencoba meronta, menggeliat pelan, berharap ada celah, namun nihil, usaha itu sia-sia. Terdengar suara pelan namun jelas dari sudut ruangan, enggak ada gunanya, jika kau mencoba untuk memberontak. Suara itu milik Won Jun, ia berdiri santai, memandangi Dakyung seperti sedang mengamati mangsanya, tatapannya tajam, senyumnya sinis. Dakyung menoleh ke sekeliling, beberapa orang berdiri mengelilinginya, preman-preman suruhan Won Jun, 1, 2, 3, 4, 5 orang, dan mungkin masih ada yang berjaga di luar ruangan, jumlah mereka tak sedikit. Tanpa peringatan, kaki Won Jun tiba-tiba menginjak leher Dakyung, tekanannya kuat, seakan ingin menghancurkan harga dirinya sekaligus napasnya. Kau dengar aku bicara, katanya,
ku beritahu situasimu sekarang, kau sedang diculik, seharusnya kau jangan terlalu sok kuat begitu. Dakyung menahan napas dan rasa sakit, namun matanya tak gentar. Apa maumu? Tanyanya dengan suara serak namun mantap. Wonjun menyeringai lebar, yah, pastinya yang aku mau adalah keseruan. Dakyung menggertakkan gigi, dasar bajingan, apa yang kau bicarakan barusan? Ia melangkah mendekat dan menatap Dakyung dari atas, kepalamu ini perlu dipukul lagi ya? Dakyung justru tertawa, ringan dan penuh tantangan. Kenapa kau tertawa? Tanya Wonjun, sedikit terganggu. Kau bahkan enggak berani maju langsung, jawab Dakyung. Wonjun mengangguk pelan, senyumnya tidak hilang. Benar, orang sepertiku enggak perlu maju langsung. Kalau aku punya uang, orang lain yang akan mengurus semuanya. Ini soal kekuasaan, sekarang beda dengan tahun 80-an. Anak-anak sepertimu yang jago berkelahi, ujung-ujungnya cuma hidup di jalanan, atau kerja di bawahku nanti. Dakyung menjawab cepat, dasar bodoh, bahkan kau cuma rendahan yang suka menjilat kaki bosmu. Wonjun menyipitkan mata, apa maksudmu? Kau anteknya Lee Jae-hyung, tapi Jae-hyung benci orang macam kamu. Wonjun terdiam sejenak, lalu tertawa, itu sebabnya orang kelas bawah selalu begini. Karena Jae-hyung pernah bantu kamu, kau pikir dia berpihak padamu, dia benci padaku. Ia menggeleng pelan, maaf, aku justru sosok yang sangat dia perlukan. Dakyung menahan napas, sosok yang dia perlukan. Wonjun mendekat lagi, orang kelas bawah sepertimu tahu apa? Ia mengeluarkan selembar foto dari sakunya dan mengangkatnya. Ngomong-ngomong, kau ingat yang kuucapkan tadi pagi, bahwa kau mirip ibumu? Enggak penasaran kenapa aku bisa tahu? Tatapan Dakyung membeku saat melihat foto itu, pikirannya langsung melayang. Bagaimana dia bisa tahu? Semua informasi tentangku, seharusnya sudah tak ada lagi, kecuali saat itu. Wonjun melihat reaksi Dakyung dan tampak sangat puas. Awalnya aku enggak yakin, cuma lihat wanita di depan itu. Tapi setelah aku lihat lebih teliti latar belakangnya, aku temukan sesuatu yang menarik. Ia mendesis pelan, bagaimana bisa orang seperti kamu masuk ke sekolah kami? Jangan bilang kamu juga pakai cara kotor seperti ibumu. Ibu dan anak sama saja, apa kamu juga godain Han Jeongwon? Kamu tahu, kalau aku buka mulut, rumor bisa menyebar dalam sehari, sekolah elit seperti ini. Kabar buruk cepat nyebar ke keluarga-keluarga besar. Kamu enggak akan bisa menginjakkan kaki lagi di sini. Bagaimana rasanya, jatuh terjungkal, saat kamu pikir hidupmu bisa berubah? Dakyung mendongak, jadi, kau menculikku cuma buat nunjukin foto itu? Sepertinya kau enggak ngerti, kalau rumor ini tersebar. Lakukan saja kalau bisa, potong Dakyung dingin. Wonjun tampak kesal, kau benar-benar pikir aku enggak bisa? Iya, jawab Dakyung mantap. Kenapa? Tanya Wonjun, coba kita dengar alasanmu. Dakyung tersenyum tipis, karena kau akan mati hari ini. Tawa Wonjun meledak, kukira ada sesuatu yang luar biasa. Lalu, dengan emosi yang meledak, ia menjambak rambut Dakyung kasar, coba bunuh aku kalau bisa, dasar bajingan. Dan seketika, Dakyung bergerak cepat, ia mengangkat kakinya dan menendang kepala Wonjun keras, Wonjun terlempar ke belakang. Wonjun berkata, bajingan sialan. Dakyung berdiri pelan, tersenyum penuh percaya diri, kau enggak dengar dari anak buahmu yang sudah kuhabisi, aku jago pakai kaki tahu. Dasar bodoh, seharusnya kau ikat semua anggota tubuhku. Wajah Wonjun memerah karena marah, ia meraih sebuah kayu di dekatnya. Lee Dakyung, tamatlah riwayatmu, aku akan bikin kakimu lumpuh selamanya. Ia mengangkat kayu itu tinggi-tinggi, lalu berteriak, matilah kau hari ini. Di sisi lain, suasana malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Jo Taewong duduk di dalam kamarnya, gelisah, ia tak bisa tenang, ada sesuatu yang membuat dadanya sesak, seperti firasat buruk yang terus mengusik. Pandangannya terpaku pada layar ponsel yang sudah berulang kali ia nyalakan, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Sebenarnya apa yang dia lakukan sampai jam segini? Gumamnya pelan. Seharusnya Dakyung sudah mengabari, bahkan jika dia hanya sedang jalan-jalan bersama Jeongwon, bukankah dia biasanya tetap memberi kabar? Apa aku telepon aja ya? Ia memelototi layar deteksi dengan cemas. Kenapa dia pergi ke sana? Suaranya berubah tegang. Lokasi yang muncul bukan tempat biasa, tempat itu sepi dan terisolasi. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, sinyal itu terputus. Kenapa koneksinya terputus? Gumamnya, matanya membesar. Sementara itu, di lokasi gelap tempat Dakyung disekap, para preman memperhatikan situasi. Sama ponselnya gimana? Tanya salah satu dari mereka. Rekannya menjawab cepat, udah aman, udah diurus. Mereka menatap Dakyung yang tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka, nafasnya lemah, wajahnya berdarah dan lebam. Sepertinya dia bakal mati kalau terus dipukul begini, ujar salah satu preman sambil memperhatikan Wonjun yang berdiri terengah-engah, memegangi kayu panjang yang kini hampir patah. Wonjun tampak lelah, napasnya memburu, tangan kanannya masih memegang kayu itu, penuh dengan bekas darah, ia menatap Dakyung yang tak bergerak di lantai. Hei, apa kau sudah mati? Suaranya terdengar ragu, matanya menelusuri tubuh Dakyung yang tak merespons sedikit pun. Detik berikutnya, rasa panik menyergapnya, sialan, bagaimana kalau dia beneran mati? Wonjun membalikkan badannya, dengan kesal sekaligus takut, siapa suruh kau memprovokasi aku?
Melihat Won Jun mulai panik, salah satu preman memberi aba-aba pada rekannya, coba cek keadaan anak itu. Sebentar, saya cek dulu, jawab rekannya, lalu mendekat dengan hati-hati. Dalam sekejap, Dak Yung melompat dan melilitkan lengannya ke leher preman itu. Mencekiknya kuat-kuat, preman itu meronta, panik, namun tak bisa berbuat banyak, napasnya tercekat, matanya membelalak, dan dalam beberapa detik, ia memuntahkan isi perutnya sebelum akhirnya terkulai. Sementara itu, dari belakang, rekannya mendekat tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Hei, aku tanya, apa dia udah mati? Ia berhenti, terkejut, di hadapannya, rekannya sudah tersungkur, tak sadarkan diri, dan Dak Yung berdiri dengan nafas teratur, meski tubuhnya penuh luka. Semua orang terdiam, kaget, mereka tak bisa percaya apa yang mereka lihat. Won Jun mundur satu langkah, apa-apaan ini, gimana dia bisa melepaskan ikatannya, apa yang terjadi? Dak Yung berdiri di hadapan Won Jun dengan sikap dingin dan tenang, matanya tajam, langkahnya mantap. Dak Yung berkata, Won Jun tersentak, tubuhnya gemetar, napasnya mulai tak beraturan, panik menjalar di wajahnya. Dak Yung bicara lagi, suaranya dingin dan tegas, Won Jun, tunggulah, ini giliran terakhirmu. Won Jun semakin ketakutan dan panik, jantungnya deg-degan, jantung Won Jun berdebar keras seperti hendak meledak, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Won Jun terperanjat, tubuhnya gemetar karena ketegangan yang semakin meningkat. Hah, apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Pikirnya dengan panik. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya, jangan bilang dia memprovokasiku hanya untuk melepas tali itu. Dengan rasa frustrasi yang memuncak, Won Jun berteriak dengan suara keras. Sedang apa kalian brengsek? Tangkap dia sekarang juga, cepat, tangkap dia. Para preman yang ada di sekitar mereka langsung bergerak. Mereka bergegas, mencoba menghampiri Dak Yung dengan langkah cepat dan penuh amarah. Namun, Dak Yung tidak tinggal diam. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia meraih kayu pukulan yang tadi digunakan oleh Won Jun, yang tergeletak di dekatnya. Tanpa ampun, Dak Yung mulai menghantam satu persatu preman yang maju. Setiap pukulan begitu cepat dan tepat, melibas tubuh mereka dengan kekuatan yang membuat mereka terhuyung dan jatuh ke tanah. Teriakan kesakitan mulai terdengar. Namun Dak Yung tak berhenti, tubuhnya bergerak lincah, seolah-olah dia tidak merasa lelah sama sekali. Won Jun berdiri di sana, terpaku, matanya terbelalak lebar, ia benar-benar tidak bisa berkata-kata melihat betapa ganas dan terampilnya Dak Yung. Setiap gerakan Dak Yung penuh kekuatan, sementara para preman yang dulu tampak gagah, kini terkapar tak berdaya. Won Jun bisa merasakan ketakutan mulai merayapi dirinya. Dia menyaksikan Dak Yung, yang kini semakin menguasai situasi. Namun, tak lama setelah itu, seorang preman dari belakang berhasil menahan Dak Yung. Ia memeluk tubuh Dak Yung dengan erat, mencoba mencegahnya bergerak lebih bebas. Won Jun, yang kini semakin tidak bisa menahan amarahnya melihat kesempatan itu, dan segera mengambil pisau yang tersembunyi di balik bajunya. Dasar bajingan, teriak Won Jun, wajahnya dipenuhi kemarahan. Ketika Won Jun bersiap melancarkan serangan terakhirnya. Tapi detik itu juga, Dak Yung bergerak cepat. Dengan gerakan gesit, ia membalikkan tubuh pria yang menahannya dari belakang. Preman itu terangkat, lalu dihantamkan keras ke arah Won Jun. Tak sempat menghindar, Won Jun pun roboh, tertimpa oleh anak buahnya sendiri. Tatapan Dak Yung berubah, wajahnya dipenuhi amarah, dingin dan mengintimidasi. Ia menatap tajam ke arah Won Jun yang kini tergeletak, seolah bisa menusuk sampai ke tulang. Won Jun yang ketakutan, mulai merangkak mundur dengan tubuh membungkuk. Dalam pikirannya, ia menggerutu penuh frustrasi. Bajingan, kenapa orang-orang ini nggak bisa mengurusnya? Kenapa mereka malah tumbang satu persatu? Won Jun bangkit dengan tubuh gemetar, ia merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Wajahnya tegang saat berkata lirih, aku harus melaporkan kejadian ini. Namun, belum sempat ia menekan nomor, salah satu premannya bersuara tajam, apa kau serius mau melaporkannya? Mau nelpon polisi dan ngaku kalau kau udah nyulik orang? Won Jun melotot, tapi tetap menggenggam ponselnya. Hal kayak gitu masih bisa kuurus nanti, daripada mati sekarang. Preman itu berkata dengan serius, terus gimana cara mengulur waktu sampai polisi datang? Kau pikir bisa ngelawan orang yang udah di luar kendali dan niat bunuh kita? Won Jun mulai panik, nafasnya memburu. Brengsek, kalau gitu kita harus apa? Kekacauan ini semua gara-gara kalian, dari awal, kalian emang nggak becus. Preman itu menatap Won Jun dengan ekspresi santai namun mengintimidasi. Suaranya tenang, seolah membicarakan hal biasa. Tentu saja kita harus membunuhnya. Soal biaya ngurus mayat, dan harga atas kematian anak buahku, kau siap bayarnya kan? Won Jun terdiam, sorot matanya menunjukkan keraguan. Meski terlibat dalam banyak hal kotor, membunuh seseorang bukanlah sesuatu yang pernah ia niatkan sepenuhnya. Ia menelan ludah, lalu berkata dengan nada yang nyaris seperti pembelaan. Kau mau kita membunuhnya? Aku benar-benar gak pernah berencana sampai seperti ini. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Dak Yung perlahan menoleh ke arahnya. Tatapan itu, gelap, tajam, dan dingin, menusuk langsung ke jantung Won Jun.
Melihat ekspresi Dakyung, Wonjun ia tak lagi berpikir jernih. Ya sudah, bunuh saja dia, brengsek, aku akan bayar berapapun yang kau minta, lakukan sesuatu terhadap bajingan itu, cepat. Dakyung berdiri di tengah kekacauan, tubuh-tubuh tergeletak di sekitarnya, napasnya masih berat, mata menatap kosong namun penuh bara. Dalam diam, ia mulai menghitung, 1, 2, 3, 4, 5 orang telah tumbang di tangannya. Tatapannya kemudian terarah pada Wonjun, yang kini gemetaran di dekat pintu. Dengan panik, Wonjun mencoba membukanya, tangannya memutar kenop berulang kali, namun pintu itu seperti menolak membiarkannya pergi. Dakyung, tanpa sepatah kata pun, mengambil kampaknya, ia mengangkatnya perlahan, dan mulai melangkah maju. Setiap langkahnya terdengar berat dan pasti, seperti malaikat maut yang tak bisa dihentikan. Wonjun mundur, tubuhnya menempel di pintu yang tak terbuka. Tidak, tolong, jangan, gumamnya, namun suaranya tenggelam oleh derap langkah Dakyung yang mendekat. Lalu, Dakyung mengangkat kampaknya tinggi-tinggi, bersiap mengayunkannya. Namun tepat saat senjata itu meluncur ke arah Wonjun, sebuah rasa tajam menancap di sisi tubuh Dakyung. Ia terdiam, tubuhnya tersentak, dan darah mulai menetes dari lukanya. Ia berusaha tetap berdiri, matanya melirik ke samping dengan pelan. Preman yang semula tak terlihat, kini berdiri sambil memegang pisau yang masih berlumuran darah, tatapannya tenang, bahkan cenderung datar. Dengan nada seolah tak terjadi apa-apa, pria itu berkata, hitunganmu salah, bukan 5, tapi 6, termasuk aku, satu lagi. Preman itu menekan pisaunya semakin dalam ke perut Dakyung, tangan Dakyung mencengkeram kuat pergelangan lawannya, mencoba menahan. Namun tenaga preman itu begitu brutal, darah mulai mengalir deras dari lukanya, membasahi pakaiannya dan lantai di bawah mereka. Wonjun berdiri terpaku, wajahnya pucat, melihat darah sebanyak itu membuat pikirannya kalut. Ia membuka mulut, namun tak ada suara yang keluar, ia tak tahu harus berbuat apa, panik membelenggu logikanya. Dengan satu hentakan, preman itu menjatuhkan Dakyung ke lantai. Dakyung terhempas keras, tubuhnya mulai melemah, namun matanya masih tajam, masih mencari celah. Preman itu mengangkat tangan, siap menuntaskan segalanya. Lepaskan tanganku, ku bilang lepaskan, hardiknya, berusaha membebaskan diri dari pegangan Dakyung. Tapi Dakyung tak menjawab, ia hanya melirik ke samping, dan di sana, terdapat sebuah rantai panjang yang tak ia perhatikan sebelumnya. Dalam sekejap, insting bertarungnya mengambil alih. Sementara itu, preman itu menyeringai, mau itu dipukul atau ditusuk, katanya dengan suara sinis, keadaannya sama saja, dua-duanya akan membuatmu mati. Tepat setelah kalimat itu terlontar, Dakyung menggerakkan tubuhnya dengan cepat, ia meraih rantai tersebut dan melilitkannya ke leher preman itu. Seketika, jeratan itu mengencang, membuat preman itu tersedak, matanya membelalak, tangannya mencakar-cakar rantai, mencoba melepaskan diri. Dakyung menarik lebih kuat, sekuat tenaga yang tersisa padanya. Preman itu mulai kehilangan kekuatan, napasnya terhenti perlahan. Saat tekanan itu cukup mengendurkan pertahanannya, Dakyung menyingkirkan tangan preman itu, lalu dengan suara lirih penuh tekad, ia mencabut pisau yang masih tertancap di perutnya. Rasa sakitnya luar biasa, darah memancar lebih deras. Tapi kini, preman itu tak lagi mampu berbuat apa-apa, tubuhnya melemas, terkulai, dan akhirnya ambruk ke lantai. Dakyung terengah-engah, tubuhnya berlumuran darah, namun genggaman itu akhirnya terlepas. Dakyung perlahan berlutut di lantai, tubuhnya masih diguncang oleh rasa sakit. Ia mencopot bajunya yang telah robek dan berlumuran darah, lalu merobek sebagian kain itu dan mengikatnya erat-erat di sekitar luka tusuk di perutnya. Setiap gerakan menimbulkan rasa nyeri, tapi matanya tak pernah lepas dari satu sosok, Wonjun. Tatapan Dakyung menajam, dingin seperti es. Ia berdiri kembali, mengambil kampaknya, dan mulai melangkah perlahan. Suara langkahnya menggema di ruangan yang sunyi, membuat jantung Wonjun berdetak semakin keras. Wonjun terduduk dekat pintu, tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat, matanya merah basah oleh air mata. Ia tak bisa lari, tak bisa berteriak, bahkan untuk berpikir pun terasa sulit, ketakutan telah melumpuhkannya sepenuhnya. Melihat Dakyung semakin dekat, ia tergagap ketakutan. Apakah, kau, benar-benar manusia? Dakyung tak menjawab, ia terus berjalan, membawa kampaknya tanpa ragu. Wonjun pun panik, kata-katanya mulai tak karuan. Ayo kita bicara baik-baik, 100 juta, aku akan langsung memberimu 100 juta sekarang juga. Tapi Dakyung tetap diam, langkahnya tak melambat. 1 miliar, bukan, 10 miliar akan kuberikan padamu, 20 miliar, 50, ayahku akan menyelamatkanku bagaimanapun caranya, gedung, saham, semuanya akan menjadi milikmu, kumohon, tolong, aku masih ingin hidup. Dakyung berhenti hanya beberapa langkah di depannya, suaranya terdengar tenang namun menekan, kalau begitu, beritahu aku sekarang. Wonjun mengangguk cepat, seperti orang tenggelam yang melihat pelampung, aku mengerti, apapun yang ingin kau tahu, akan kuberitahu, apa saja. Dakyung menatap lurus ke matanya, dan dengan suara datar yang mengiris seperti silet, ia berkata, penerus Seong Group, putra Presdirli, cepat beritahu aku, siapa dia? Wonjun terdiam, mulutnya terbuka, seakan ingin menjawab,
Tapi tak satu kata pun mampu keluar, pikirannya kosong, tubuhnya menggigil. Ia hanya bisa menatap wajah Dakyung, dingin, tak tergoyahkan, penuh kemarahan yang ditahan. Air mata mulai mengalir deras di pipinya, membasahi wajahnya yang sudah penuh keringat dan debu. Ketakutan benar-benar melumpuhkannya, dan kesadarannya mulai dihantui oleh kenyataan bahwa tidak ada uang atau kuasa yang bisa menyelamatkannya saat ini. Sementara itu, tatapan Dakyung tak beranjak, matanya menyorotkan tekanan yang luar biasa, tajam, gelap, dan begitu mengintimidasi, seolah-olah hanya dengan menatap, Dakyung mampu membongkar setiap kebohongan, setiap lapisan pertahanan yang coba Wonjun pertahankan. Ketika mulut Wonjun ingin mengucapkan untuk mengungkap nama penerus Presdir Lee, tiba-tiba suara keras menghantam pintu, membuat semuanya terhenti. Pintu terlempar terbuka dengan brutal, dan beberapa pria bersenjata masuk cepat dengan teriakan tegas. "Turunkan senjatamu dan angkat tanganmu, kami dari kepolisian." Seorang petugas menunjuk langsung ke arah Dakyung, suaranya lantang, "Hei, kau yang di sana, cepat turunkan senjatamu." Situasi memanas, Dakyung berdiri kaku dengan kampak masih di tangannya. Salah satu polisi meneriakkan lagi, "Turunkan sekarang, hei!" Di tengah kekacauan itu, mata Dakyung tiba-tiba menangkap sosok di antara kerumunan polisi. Ia terdiam. Han Jeongwon. Tatapan Dakyung langsung membeku. "Han Jeongwon," bisik Dakyung dalam hati, tak percaya. Bagaimana bisa dia ada di sini? Pandangannya terkunci, tubuhnya tak bergerak, tapi dadanya bergemuruh hebat. Lalu, ia pun pingsan. Para petugas medis bergegas, suara tegas mereka memecah ketegangan ruangan. "Pasiennya harus segera dibawa ke rumah sakit," teriak salah satu dari mereka. "Pendarahannya sangat parah, kami harus bergerak cepat." "Ada juga yang mati di sini." Jeongwon berdiri terpaku, matanya mengamati sekeliling, jejak kekerasan, tubuh-tubuh tergeletak, dan Dakyung yang kini sekarat. Tiba-tiba, suara familiar terdengar dari arah belakang. Seorang rekan Dakyung, Jo Taewong, menerobos masuk, wajahnya panik. "Hei, Lee Dakyung, hei, apa yang terjadi?" Petugas mencoba menghalangi. "Maaf, Anda tidak bisa ke sini." Namun Jo Taewong memaksa, mendorong maju sambil berkata, "Tolong minggir, tolong, saya harus melihat keadaannya." Petugas kembali menegur, "Anda tidak boleh begini." Jo Taewong berkata dengan putus asa, "Sebenarnya, apa yang terjadi di sini?" Ia mencoba mendekat, tapi ditahan. "Lepaskan," serunya. "Apa dia mati? Apa dia mati?" Seorang petugas membalas keras, "Dia akan benar-benar mati kalau Anda terus seperti ini, biarkan kami bekerja." Jo Taewong terdiam, suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk petugas yang sibuk mengevakuasi Dakyung. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan, hanya berdiri di sana, menyaksikan dalam diam, saat sahabatnya dibawa keluar dengan tubuh penuh luka dan wajah tak sadarkan diri. "Yang tidak berkepentingan, tolong keluar dari sini," seru seorang petugas dengan tegas, mencoba mengendalikan situasi yang semakin kacau. Jo Taewong melangkah maju dengan panik, "Tunggu sebentar." Namun Jeongwon segera menahan langkahnya dan berkata tenang, "Sudah, biarkan saja." Ia meraih sebuah topi milik Jo Taewong yang terjatuh, lalu menyerahkannya. Sambil menatap dalam, Jeongwon bertanya, "Anda keluarga Dakyung kan?" Jo Taewong menatapnya heran, dalam hati ia bergumam, "Apa dia Han Jeongwon? Kenapa dia ada di sini?" Ia menerima topi itu perlahan dan memakainya kembali. "Terima kasih," ucapnya pelan. Di sisi lain, Wonjun sedang ditangkap oleh dua orang laki-laki. Ia meronta, marah dan ketakutan. "Kenapa hanya aku yang ditangkap? Kan ku bilang, Lee Dakyung itu pembunuh berdarah dingin. Aku melihatnya dengan jelas tadi. Lepaskan, sialan, kalian gak tahu siapa aku?" Salah satu dari petugas itu menjawab dengan suara rendah namun tegas, "Tolong hentikan, kami datang dengan surat perintah." Wonjun tercengang, matanya membelalak, "Bajingan, siapa kalian?" Saat itu juga, ia melirik ke arah belakang dan melihat Han Jeongwon berdiri di sana. "Han Jeongwon, Lee Dakyung, kalian berdua ingin menghancurkan aku? Lihat saja, apa kalian pikir akan selamat setelah melakukan ini kepadaku?" Sementara itu, Jo Taewong menghampiri mobil ambulans yang hampir berangkat. "Tunggu, aku mau ikut juga." Jeongwon menghentikan langkahnya sesaat, lalu memberikan sebuah ponsel. "Ini, saya memungutnya dari tempat kejadian, sepertinya ini milik Dakyung." Jo Taewong menerimanya, ia menatap ponsel itu lekat-lekat, lalu dalam hati berpikir, "Padahal aku yakin ponsel Dakyung dibuang di tepi sungai. Apa ini milik Wonjun? Sepertinya dia tidak tahu. Baguslah." Lalu ia berkata cepat, "Tidak ada waktu lagi, mobilnya harus berangkat sekarang." Jo Taewong menaiki mobil dengan tergesa, lalu melirik sebentar ke Jeongwon, "Terima kasih, aku duluan ya." "Mati kau, mati!" teriak suara penuh amarah, menggema seperti kilatan petir di dalam ruang yang mencekam. Wajahnya penuh kebencian, matanya membara, seolah menyala oleh bara dendam yang tak bisa padam. "Untuk orang-orangku yang mati dengan menyakitkan, matilah kau dengan rasa sakit yang sama," menangislah darah seperti mereka. Lalu, datanglah suara itu merendah namun semakin dingin, tajam seperti ujung pisau. "Dasar bodoh, jika hanya aku yang benar-benar mati, kau pikir mimpi burukmu akan berakhir?" Dakyung perlahan membuka matanya, cahaya lembut menembus jendela kamar rumah sakit, menyilaukan sejenak pandangannya. Suara terkejut langsung terdengar.
Lee Dakyung, seru Jo Taewong dan Jion penuh antusias. Jion langsung menghampiri Dakyung yang masih lemah. Hei, Lee Dakyung, kukira kau nggak akan bangun lagi selamanya. Kukira jatuh dari tebing nggak akan bikin apa-apa, tapi malah begini karena kecelakaan lalu lintas. Dakyung mengerutkan alis, kecelakaan lalu lintas. Mendengar itu, Jo Taewong langsung memberi isyarat dengan jarinya, diam, seolah ada sesuatu yang tidak boleh dikatakan lebih jauh. Lalu Jion, yang berdiri tak jauh dari tempat tidur, angkat bicara dengan nada menyesal, kalau tahu ini bakal terjadi, aku pasti maksa kamu pulang sama Jeongwon hari itu. Ia lalu melirik ke arah Jo Taewong dan bertanya dengan nada penasaran, sebenarnya, kalian ini persekutuan macam apa sih? Katanya dia ini bodyguard sekaligus saudaramu. Kami udah banyak ngobrol selama kamu tidur 2 hari. Tapi jujur ya, meskipun dia dibesarkan di keluarga berada, aku susah percaya dia rela susah payah kerja kayak gini demi adik sepupunya. Jion menggeleng pelan, matanya penuh rasa kagum. Kamu harusnya ngenalin aku lebih awal sama orang kayak dia, keluarga kalian tuh, ya ampun, keren banget. Dakyung hanya diam, matanya menatap kosong ke samping. Dalam hatinya, ia bergumam, keren apanya coba. Tiba-tiba Dakyung bersuara, nada suaranya berubah lebih serius. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Han Jeongwon? Mendengar pertanyaan itu, Jion langsung tertawa kecil sambil menggoda. Cie, baru bangun langsung cari pacarnya ya? Ia tersenyum dan melanjutkan, iya, ternyata dialah yang manggil polisi dan tim medis, kau masih hidup berkat dia. Meskipun, datangnya agak telat. Dakyung hanya diam, namun pikirannya berkecamuk, bagaimana dia tahu aku di sana, siapa yang memberitahunya? Tiba-tiba, Jo Taewong menyela, dibanding itu, ada hal penting yang harus kubicarakan berdua denganmu, bisakah kau keluar dulu sebentar? Jion agak terkejut, oke, saya pergi sekarang, hei, Dakyung, jaga dirimu baik-baik ya. Begitu hanya berdua, Dakyung berkata, jadi, apa yang ingin kau bicarakan? Taewong menarik napas sejenak, lalu mengeluarkan sebuah ponsel. Aku menemukan ini di tempat kejadian. Dakyung menatap benda itu curiga, lalu, lihatlah sendiri, ucap Taewong sambil menyerahkannya. Dakyung menerima ponsel itu, menyalakannya, dan membuka salah satu pesan yang langsung menarik perhatiannya. Lakukan sesuai yang kuperintahkan saja, wajahnya berubah. Tunggu, apa-apaan ini, ucap Dakyung pelan, hampir tak percaya. Apa yang terjadi dengan penyelidikan yang kuminta? Tanyanya dengan suara sedikit tegang. Taewong mengangguk pelan, aku sudah selidiki. Selain hubungan kerjasama biasa, nggak ada hubungan khusus antara Wonjun dan Seong Group. Lee Jae-hyung, apa dia ada hubungannya dengan masalah kali ini? Dakyung mengembalikan ponsel di tangannya, ia berkata, aku yang akan menyelidikinya, kau pergilah sekarang. Jo Taewong mengangguk patuh, baik, Lee Dakyung. Lalu sebelum pergi, ia menyingkap sedikit bajunya, memperlihatkan bekas luka tusuk di perutnya, jangan patah semangat, kita ini dua luka tusuk yang tak terkalahkan. Di sisi lain, Jae-hyung sedang duduk di pinggir jalan, rokok menyala di antara jarinya, matanya terpaku pada layar ponsel, tapi pikirannya melayang entah kemana, suara langkah kaki mendekat perlahan, dan ia menoleh untuk tahu siapa yang datang. Han Jeongwon datang dan duduk santai di sebelahnya, kau nunggu kabar dari siapa, dari Wonjun ya? Jae-hyung menoleh perlahan, lalu balik bertanya dengan suara datar, apa kau tahu sesuatu? Jeongwon tersenyum, senyum yang mengandung banyak arti, kau bisa juga ya, berpura-pura tak tahu apa-apa, itu di luar dugaan. Tapi sebenarnya, kau tahu kan, soal Wonjun yang diam-diam menggali informasi tentang Lee Dakyung, kau benar-benar gak tahu apa-apa soal itu? Jae-hyung tak menjawab, ia hanya terdiam, menghindari tatapan Jeongwon. Jeongwon mendesah, Lee Jae-hyung, apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau lakukan diam-diam dari belakang, aku nggak peduli. Tapi, ingat baik-baik, jangan jadikan aku musuh lebih dari ini peringatan. Aku selalu nggak boleh olahraga di sini, gerutunya. Suster yang mengawasi dari pintu langsung masuk dengan nada tegas, Nona, kan sudah saya bilang, Nona tidak boleh berolahraga terus-menerus. Dokter pun ikut masuk, menatapnya sambil memijat pelipis, ini sudah keberapa kalinya ya, kalau seperti ini lagi, Nona akan kami operasi tanpa bius. Dakyung berkata, aku diancam dokter, makanya aku kabur dari tempat itu. Dakyung ingin keluar dari gedung rumah sakit, berjalan cepat seperti menghindari kejaran. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Tunggu sebentar, Nona Dakyung, ia menoleh pelan, agak bingung, apa? Seorang siswa berlari kecil mendekat, benarkan Anda, Nona Dakyung? Saya Kim Min-jae, dari kelas 3, maksud saya, ia agak gugup, sejak Nona Dakyung sakit, dan Tuan Oh Won-jun gak muncul lagi, semua orang mulai khawatir. Mendengar cara bicara Kim Min-jae yang terbata-bata dan bertele-tele, Dakyung memutar matanya kesal, kau ngomong apa sih, jangan bertele-tele begitu. Kim Min-jae langsung tersentak, mencoba menjelaskan dengan cepat, saya cuma penasaran, apa Nona Dakyung sudah mengalahkan Tuan Won-jun? Kalau memang iya, berarti Nona benar-benar menyelamatkan hidup saya. Dakyung mengernyit, apa maksudmu? Dia yang nyerang aku duluan tahu. Aku gak bermaksud nyelamatin siapa-siapa, lagi pula, aku bahkan gak bisa ngelakuin apapun langsung ke dia. Dengan nada malas, Dakyung mengibaskan tangannya dan berbalik pergi, udah, pergi sana.
Tapi, Kim Min-jae justru mengangguk penuh keyakinan. Sudah kuduga dari awal, Nona Dakyung bukan kecelakaan lalu lintas, tapi berkelahi dengan Tuan Wonjun. Kim Min-jae membungkuk dalam-dalam, wajahnya penuh kesungguhan dan suara bergetar karena antusiasme. Ini adalah keputusan terbaik, tolong terima saya menjadi budak Anda, Nona Dakyung, saya ahli dalam semua hal yang diperintahkan, membelikan roti, mengambil makanan, bawakan makan siang sekolah, bahkan membawakan tas, saya percaya diri bisa melakukannya semua, tolong izinkan saya. Lalu tanpa sepatah kata pun, Dakyung langsung memutar tubuh dan lari sekencangnya menjauh dari Min-jae. Dalam hati, ia bergumam kesal, aku harus kabur dari orang aneh ini. Sebenarnya, kenapa sih nasibku kayak begini? Kalau dipikir-pikir, perasaan, aku pernah ngalamin kejadian kayak gini juga deh, dikejar orang aneh. Kapan ya? Dulu juga pernah. Jeongwon, bisiknya pelan. Ya, Jeongwon yang dulu juga pernah mengejarku. Lalu sebuah kesadaran datang padanya seperti petir. Apa aku memang ditakdirkan buat dikejar pria-pria kayak begini? Tapi tunggu. Jeongwon datang ke tempat kejadian itu kan, dia pasti lihat semuanya, harusnya aku tanya ke dia, tapi mulai dari mana sih? Aduh, pusing banget. Jae-hyung duduk di samping tempat tidurnya, ia menatap Dakyung yang terlelap, napasnya pelan, tenang, tapi dalam pikirannya, Jae-hyung masih memutar pertanyaan yang belum sempat ia tanyakan. Sepertinya aku juga harus nanya sesuatu ke dia nanti, gumamnya dalam hati. Sudahlah, aku juga butuh istirahat sekarang. Jae-hyung menatap Dakyung dan berkata, ku dengar kau masih butuh beberapa hari lagi di rumah sakit. Dari mana kau tahu soal itu? Tanya Dakyung, curiga. Aku dengar dari Jeongwon, jawab Jae-hyung, masih dengan nada santai. Dalam hati, Dakyung bergumam penuh curiga. Bagaimana bisa? Jeongwon lagi-lagi tahu soal ini? Jae-hyung yang berdiri di samping tempat tidurnya bertanya pelan, bagaimana keadaanmu? Dakyung menatap ke depan tanpa ekspresi. Aku baik-baik saja, makanya aku masih ada di sini, jangan pedulikan aku. Jae-hyung yang sejak tadi diam, menghela napas dan berkata pelan, maaf. Dakyung langsung menegakkan tubuhnya. Kenapa kau minta maaf? Memangnya ada yang perlu kau sesali? Itu kan bukan perintahmu? Atau jangan-jangan, itu memang perintahmu? Jae-hyung buru-buru menjawab, enggak, bukan begitu. Tapi, itu salahku karena enggak bisa mengurus semuanya dengan benar. Dakyung mulai mengamati wajahnya, mencoba mencari kebohongan. Maaf, ucap Jae-hyung lagi. Dakyung membelalak, maaf saja. Jae-hyung mengangkat alis, terus, kau mau apa? Dakyung menjawab tegas. Pertama, aku mau main ke rumahmu hari ini, enggak apa-apa, kan? Jae-hyung langsung terkejut, apa, enggak boleh? Tapi tetap saja, beberapa jam kemudian, mereka sampai juga di rumah Jae-hyung, rumah besar dan tenang di pinggir kota. Dakyung melirik sekeliling dengan kagum, rumahmu besar ya, kau tinggal sendirian? Dengan nada malas, Jae-hyung menjawab, iya. Dakyung tak menahan rasa penasarannya, kenapa sampai kau juga tinggal sendirian? Belum sempat dijawab, terdengar suara riang dari dalam rumah. Ya ampun, Tuan Muda pulang lebih cepat ya, ada apa denganku ya? Aku bahkan tidak tahu kapan Tuan Muda sampai, Tuan harus makan sekarang, saya sudah menyiapkan makanannya. Jeongwon yang mendengar suara itu hanya bisa tersipu malu. Dakyung terkejut menyaksikan bagaimana Jae-hyung dimanjakan seperti anak kecil. Kemudian, si bibi itu menoleh ke Dakyung dan terlihat lebih terkejut lagi. Tuan Muda, orang yang gak pernah bawa temannya ke rumah, tiba-tiba bawa seorang wanita. Jae-hyung mendesah, cukup, bibi, tolong sediakan satu porsi makanan lagi. Baik, Tuan, Nona, lewat sini, kamar tamu ada di lantai atas. Dakyung merebahkan diri di atas kasur kamar tamu. Empuknya luar biasa, dan perlahan tubuhnya mulai rileks. Dalam hati ia menggumam, apa aku memang harus nurut omongan dokter? Ya, badanku rasanya remuk semua. Tapi beberapa detik kemudian, ia membuka matanya lebar-lebar. Enggak, ini bukan waktunya leha-leha. Aku harus mulai penyelidikan. Di sisi lain, Jae-hyung yang baru saja masuk ke kamarnya mulai melepas bajunya. Ia bersiap mengganti pakaian, punggungnya sedikit berkeringat karena perjalanan tadi. Lalu Dakyung tanpa ragu membuka pintu. Dakyung berdiri di ambang pintu, menatap sebentar lalu bertanya polos, ini toilet ya? Saat itu, Dakyung terkejut dan buru-buru berkata, maaf, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Namun, dengan sigap, Jae-hyung meraih tangannya, menahannya tepat waktu agar Dakyung tidak sampai jatuh ke lantai. Dengan napas memburu, Jae-hyung menatap Dakyung, ada masalah ya di pergelangan kakimu? Kenapa kau selalu terjatuh? Tanyanya panik. Dakyung buru-buru bangkit, enggak kok, enggak apa-apa, jawabnya cepat, tapi tubuhnya goyah. Tanpa berpikir panjang, Jae-hyung meraih dagunya, menatap wajahnya lebih dekat. Tunggu sebentar, hei, ucapnya pelan, matanya menyipit khawatir. Dakyung tersentak, hei, sedang apa kau? Kenapa kau memegang wajah orang lain? Namun Jae-hyung tak menggubris, tangannya tetap di tempat. Kenapa badanmu sepanas ini? Bisiknya tajam, kau demam, ayo, minum obat dulu sebelum makan. Akan kubawakan obat demam untukmu. Namun Dakyung membalas cepat, nada suaranya naik. Enggak mau, beri aku makan dulu. Wajah Jae-hyung mengeras, ia membalikkan badannya ke samping, rahangnya mengencang menahan kesal. Kenapa kau enggak mau nurut seperti ini? Ucapnya dengan suara tertahan, jelas-jelas kesal. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Dakyung, matanya menyipit.
Sebentar, tangannya cepat menangkap lengan Jae Hyung. Ia menatap lekat-lekat bagian dalam tangan itu, terlihat bekas memar, kecil tapi mencolok. Apa ini? Gumamnya. Lalu bertanya lantang, bekas suntikan apa ini? Jae Hyung terdiam, wajahnya menegang, pandangannya tak berani bertemu dengan mata Dakyung. Ia tidak menjawab, hanya melepas tangan Dakyung secara perlahan, lalu langkahnya berubah dingin. Tanpa berkata lagi, ia mendorong Dakyung keluar kamar. Keluarlah, aku mau ganti baju, ucapnya singkat, nyaris tanpa emosi. Dakyung berdiri terpaku di depan pintu, dadanya berdebar cepat, dalam hati, pikirannya bergejolak. Kenapa dia begitu sensitif? Jangan-jangan, narkoba? Ia teringat, Seong Group, pernah dikabarkan memiliki koneksi gelap dalam industri narkotika. Semua persoalan, mengarah pada Lee Jae Hyung, ia mengepalkan tangan, pikirannya penuh keraguan. Aku harus apa ya? Apa aku harus menangkapnya sekarang? Tapi seketika ia menggeleng, membantah naluri pertamanya. Enggak, aku harus menunggu, sampai ada bukti yang kuat. Makanan sudah siap, seru Bibi dari dapur dengan suara hangat yang penuh semangat. Begitu mendengar itu, Dakyung langsung bangkit dari duduknya, gerak tubuhnya ringan, cepat, seolah penyakit yang tadi membebani tubuhnya mendadak lenyap begitu saja. Tak bisa disangkal, semangat Dakyung melonjak kalau sudah soal makanan. Ia mendekati meja makan dengan mata berbinar. Bibi menyambutnya dengan senyum lembut, menyajikan hidangan di atas meja. Saya memasaknya dengan sederhana saja, tidak yakin cocok dengan selera Nona, soalnya tuan muda biasanya tidak makan di rumah. Dakyung mengambil sumpit, menyendok satu suapan, dan ia diam sesaat, matanya melebar, ekspresi wajahnya seperti orang menemukan harta karun. Rasa, apa ini surga, pikirnya dalam hati, kombinasi rasa gurih dan hangat itu langsung menyerang lidahnya, membuat tubuhnya merasa lebih hidup, enak banget. Bibi menatapnya dengan senyum penuh kehangatan, lalu duduk tak jauh dari mereka. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian bisa sedekat ini? Soalnya tuan muda itu orangnya pendiam, sulit dekat dengan orang lain. Dakyung langsung menyela, cepat dan tanpa ekspresi, kami tidak akrab. Bibi tertegun sejenak, lalu tertawa geli sambil menutupi mulutnya. Ya ampun, Nona ini bercanda ya, aduh, benar-benar deh. Tapi jalinlah hubungan dengan serius, ya, kalian berdua cocok sekali. Siapa tahu, mungkin nanti kalian menikah. Kalimat itu membuat suasana mendadak canggung. Jangan bicara omong kosong seperti itu, Bi, sahut Jae Hyung dengan nada agak jengkel, matanya sempat melirik ke arah Dakyung. Tapi Dakyung justru terpaku, menikah, kalau menikah dengannya, aku bisa makan ini setiap hari, pikirnya polos, lalu tanpa sadar ia bergumam, boleh juga. Kata-kata itu meluncur terlalu cepat dari mulutnya, dan efeknya langsung terlihat. Jae Hyung mendongak, terkejut, wajahnya memucat, tak siap menerima reaksi semacam itu. Bibi malah tersenyum makin lebar, senang bukan main, ya ampun, itu bagus sekali. Jae Hyung menggeleng cepat, menatap keduanya bergantian, kalian berdua, berhentilah, tolong, katanya dengan ekspresi setengah menyerah, separuh malu. Jae Hyung meletakkan sendoknya, lalu menoleh ke arah Dakyung dengan nada serius tapi santai. Apa kau tahu, minggu depan ada kompetisi olahraga? Dakyung, yang masih sibuk dengan gigitan terakhirnya, mengangkat alis. Kompetisi olahraga? Tanyanya dengan mulut setengah penuh. Iya, benar, kudengar semua murid wajib ikut, masing-masing satu cabang, Jae Hyung menegaskan, nadanya seperti menyiratkan bahwa ini bukan sekadar acara biasa. Bibi menyahut dengan antusias, tuan muda katanya akan ikut lomba tembak-menembak kali ini loh. Dakyung terdiam sejenak, menatap Jae Hyung dengan ekspresi setengah ngeri. Tembak-menembak, maksudmu, senapan asli? Suaranya sedikit naik karena kaget. Bibi meletakkan kain lap di tangannya dan tampak berpikir, aduh, di mana ya aku meletakkannya, padahal aku ingin menunjukkannya. Biar saya saja yang ambil, Bi, kata Jae Hyung cepat, lalu berdiri dan berjalan ke arah ruang penyimpanan. Sementara itu, Bibi menoleh ke Dakyung dan berbicara dengan mata berbinar. Sekolah itu memang mengesankan, ya, bukan sekolah biasa, bahkan ada kompetisi berkuda segala. Kalau saya punya koneksi, saya ingin anak perempuan saya bisa bersekolah di sana juga. Tak lama, Jae Hyung kembali, membawa sebuah pistol bergaya modern, desainnya ramping dan mengilap, tampak seperti senjata asli. Nah, itu dia yang tadi saya bicarakan, desainnya bagus sekali, kan, ujar Bibi penuh semangat. Mata Dakyung langsung menyala, ia meraih pistol itu tanpa ragu dan mengamatinya dari dekat. Pistol mainan, gumamnya, iya, di dalamnya ada bola basket kecil, coba tembak, Jae Hyung menjelaskan sambil menunjuk ke arah target di dinding. Bola basket, Dakyung sedikit bingung, tapi tetap menekan pelatuknya, proyektil kecil melesat dan hampir mengenai kepala Jae Hyung. Dakyung malah tertawa geli, seru juga ya ini, Bibi tertawa kecil sambil menggeleng, itu disuplai oleh perusahaan milik keluarga Tuan Kim Min Jae, mereka benar-benar jenius dalam membuat barang-barang seperti itu. Nama itu membuat Dakyung mengerutkan kening, Kim Min Jae, anak kelas 3 itu? Bibi menoleh, kau mengenalnya, Dakyung mengangguk pelan, ya, begitulah, tapi, dia ngapain di perusahaan senjata? Dengan nada kagum, Bibi menjawab, keluarganya memang menjalankan bisnis senjata di luar negeri, tapi Tuan Min Jae itu, sangat pintar, dia yang merancang banyak desain canggih, termasuk pistol mainan itu.
Dakyung memandangi pistol kecil di tangannya, lalu diam sejenak. Sepertinya, dia bisa dimanfaatkan, silakan kalian mengobrol, saya bawakan gua dulu, ya, ucap Bibi sebelum meninggalkan ruangan. Keheningan menggantung di udara, tak ada kata-kata, hanya bunyi samar dari dapur yang jauh. Dakyung akhirnya memecah kesunyian, nadanya terdengar datar namun penuh rasa ingin tahu. Kau benar-benar gak akan kasih tahu aku, soal yang di tanganmu itu? Jae-hyung hanya menatap ke depan, diam, tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Dakyung menghela napas, sedikit mendesak, kenapa, kau merasa gak adil kalau cuma kau yang membuka rahasia? Kalau begitu, gimana kalau kita tukaran? Dengan wajah serius, tapi sedikit jenaka, Dakyung menunjuk ke telinganya. Lihat ini, kalau aku memberi sedikit tekanan, tuh, telingaku bisa gerak sendiri. Gimana, rahasiaku, keren kan? Jae-hyung akhirnya tersenyum kecil, seperti tak percaya. Itu sih bukan rahasia, Jae-hyung menunduk, ekspresinya berubah suram. Itu gara-gara penyakit, katanya lirih. Dakyung menatapnya, sedikit bingung, dalam hatinya, suara pikirannya mulai berdentum. Penyakit, di tubuh sekuat dan seaktif dia, dokumen rumah sakit, bisa diretas nggak ya? Namun sebelum pikirannya melantur jauh, Jae-hyung menatapnya tajam. Kenapa lihat-lihat gitu, kata Dakyung gugup. Jae-hyung mempersempit matanya, tajam tapi cemas. Matamu nggak fokus, sepertinya kamu benar-benar sakit. Dakyung tersenyum lemah, berusaha santai. Paling juga cuma demam biasa, efek dipukulin lama-lama, berkat seseorang, ujarnya sinis sambil melirik Jae-hyung. Tepat saat itu, Bibi kembali sambil membawa piring berisi potongan buah. Maaf ya, sudah menunggu lama, katanya riang. Ngomong-ngomong, kompetisi olahraga minggu depan pasti seru, boleh nggak ya? Bibi datang, orang luar kan bisa masuk juga katanya. Bibi juga pengen rasain semangat muda lagi. Lalu, ia menoleh pada Jae-hyung dengan nada prihatin. Kasihan tuan muda, dia nggak beruntung waktu undian, dapat cabang olahraga yang paling susah. Jae-hyung mendengus pelan, Lee Dakyung, kamu udah undi cabangmu belum? Namun sebelum Dakyung sempat menjawab, wajahnya berubah, ia menahan perutnya, ekspresinya menegang. Lee Dakyung, panggil Jae-hyung cepat, tubuh Dakyung limbung, lalu terjatuh ke belakang kursinya. Astaga, hei, kau kenapa? Seru Jae-hyung panik, langsung menahan tubuhnya. Melihat itu, Jae-hyung berteriak ke arah dapur, Bi, cepat suruh pas sopir siapkan mobil, kita harus ke rumah sakit. Bibi yang kaget langsung bergerak cepat, ya ampun, baik, tuan. Dakyung merintih dengan suara lemah, jangan ke rumah sakit, nanti dokter operasi tanpa bius. Jae-hyung membeku, apa, hei, sebentar, apa maksudmu? Namun belum sempat ia melanjutkan, Dakyung terdiam, entah pingsan atau tertidur dalam rasa sakit. Dakyung perlahan membuka matanya, kepalanya berat, tubuhnya hangat, ia menoleh dan menatap jam di dinding. Masih jam 3 pagi, terlalu pagi buat sekolah, ia menghela napas sambil menyelimutkan tubuhnya lebih dalam. Nyamannya, tapi seketika, matanya membelalak. Sebentar, gimana caranya aku bisa pulang kemarin? Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Jae-hyung datang melihat kondisi Dakyung, ia terkejut saat melihat Dakyung sudah duduk setengah bangun. Kau sudah bangun? Tanyanya. Ekspresinya campuran antara lega dan khawatir. Dakyung mulai panik, matanya liar memandang sekeliling ruangan asing itu, suaranya meninggi. Apa-apaan ini? Ini di mana? Bagaimana dengan baju dan ponselku? Jae-hyung berdiri tak jauh darinya, berusaha menenangkan. Tunggu, kamu tenang dulu di situ. Tapi Dakyung tak mau mendengar. Dengan cepat, ia mendorong Jae-hyung hingga pria itu terhempas ke tempat tidur. Jangan sentuh aku, siapa kau? Apa yang kau lakukan padaku? Kutanya, ini di mana? Jae-hyung terbatuk, tubuhnya lemah, tapi ia berusaha duduk. Dengarkan aku dulu, kau disuntikkan cairan infus, ini bangsal pribadiku, barang-barangmu ada di sana, aku tahu kau bingung, tapi aku gak melakukan apa-apa padamu, percayalah padaku. Dakyung menatapnya tajam, dalam hati, ia bergumam. Bangsal pribadi, ia akhirnya bersuara lagi, jadi kau benar-benar sakit. Jae-hyung menarik napas dalam, jadi kau gak percaya juga ya? Dakyung menunduk sedikit, suaranya mulai melunak. Maaf, emang kau sakit apa? Jae-hyung menunduk, sorot matanya redup, penuh beban yang tak terucap. Aku gak bisa memberitahumu, katanya pelan, hampir seperti bisikan yang menahan rasa sakit. Dakyung diam sejenak, menatap wajah Jae-hyung yang tampak lelah namun berusaha tegar. Kalau begitu, apa anak-anak tahu kalau kau sakit? Jae-hyung menghela napas panjang, cuma Wonjun yang tahu kalau aku sakit. Dakyung berkata, kenapa cuma dia? Jae-hyung diam, tatapan matanya mengarah ke lantai, seolah kata-kata Dakyung menyeretnya kembali ke masa lalu. Alasannya, karena kami sudah saling kenal sejak kecil, jawabnya pelan. Tapi, hubungan kami nggak pernah mulus, kami sering berkelahi, nggak hanya fisik, tapi juga saling menyakiti secara emosional. Dan masalahnya semakin besar gara-gara penyakitku. Dakyung tak langsung membalas, tapi pikirannya berjalan cepat. Jadi itu sebabnya, Wonjun begitu, Jae-hyung mengubah topik dengan suara pelan. Ngomong-ngomong, kondisi kamu gimana? Sudah membaik? Dakyung menarik napas dalam, mencoba menurunkan ketegangannya. Aku sudah merasa lebih segar, ini berkatmu juga.
Mata Jae-hyung sedikit melunak, namun sesaat kemudian ia kembali serius. Kudengar, luka tusuk yang kamu derita, cukup dalam, apa itu perbuatan Wonjun? Pertanyaan itu langsung membuat Dakyung terpaku, matanya melebar, tubuhnya menegang. Kau beneran gak tahu apa-apa? Suaranya penuh syok dan keraguan. Itu beneran, bukan perintahmu, kini giliran Jae-hyung yang terkejut. Apa, aku gak bohong, Dakyung, aku ngerti kalau kamu susah percaya sama aku, tapi aku harus tahu, sebenarnya, kamu pikir aku ini orang kayak gimana, sampai kamu salah paham segitunya? Lalu Dakyung berkata, aku begini bukan tanpa alasan, kau menyelidiki latar belakangku, kau mencampuri hidupku diam-diam, dan sampai sekarang aku belum dapat alasan yang jelas, kenapa kau menyelidiki latar belakangku. Suasana makin menegang, Jae-hyung melanjutkan dengan nada yang perlahan tapi tegas. Sejak kamu muncul di sekolah ini, ada yang aneh, pergerakan seseorang berubah, jadi aku harus tahu. Dakyung menyipitkan mata, siapa yang kau maksud? Han Jeongwon, jawab Jae-hyung tanpa ragu, tapi, aku nggak bisa cerita lebih dari itu. Dakyung terdiam, pikirannya mulai dipenuhi kemungkinan. Jeongwon, kenapa dia? Apa hubungannya dengan semua ini? Bajingan, sebenarnya apa maksudnya? Ia menatap Jae-hyung dengan penuh siasat, lalu bersuara ringan, tapi sinis. Apa ini permainan 20 questions? Kau kasih satu jawaban, lalu menyimpan 10 sisanya? Namun dalam hatinya, sebuah ide mulai muncul. Tapi kalau aku mainkan ini dengan baik, mungkin aku bisa manfaatkan dia, mungkin dia bisa jadi sumber informasi. Dakyung mendekat perlahan, senyumnya muncul samar. Tapi sorot matanya tajam, penuh maksud terselubung, ia duduk di tepi tempat tidur, lalu mencondongkan tubuh sedikit, nadanya berubah menggoda, seperti seseorang yang tahu kapan harus bermain licik. Hei, katanya pelan, kalau begitu, bagaimana kalau kita bekerja sama? Jae-hyung menatapnya tanpa menjawab, hanya sedikit menaikkan alis. Aku juga sedang mencari informasi soal Jeongwon, dan kupikir, mungkin kita bisa saling berbagi apa yang kita tahu. Dakyung mengedip pelan, mencoba menguji reaksi, Jae-hyung tetap diam, lalu akhirnya ia bertanya, kenapa kau butuh informasi tentang dia? Dakyung tak langsung menjawab, malah membalikkan pertanyaan dengan nada tenang, bagaimana denganmu? Jae-hyung menghela napas kasar, sedikit kesal, merasa seperti terus disudutkan. Kenapa selalu aku yang harus jawab dulu? Awalnya, aku bahkan gak punya niat buat ambil alih perusahaan, tapi sekarang, aku gak punya pilihan lain, aku butuh posisi itu, dan salah satu kunci terbesarnya, mungkin adalah Han Jeongwon. Dakyung menyipitkan mata, mencoba memahami, semakin kau bicara, semakin aku gak ngerti, coba ceritakan dengan lebih rinci. Jae-hyung menggeleng perlahan, kau maunya banyak ya? Ia menarik napas panjang, lalu berkata, ini pertama kalinya aku menceritakan sesuatu sejauh ini pada orang lain. Tapi, jangan cuma bertanya, kau juga harus jujur, kenapa kau butuh informasi tentang Jeongwon? Dakyung terdiam, sorot matanya tak berubah, tapi ia mulai terlihat gelisah. Aku cuma penasaran, jawabnya singkat sambil tersenyum, namun nada suaranya terdengar goyah. Jae-hyung menyipitkan matanya curiga, kau meminta informasi dariku, cuma karena itu? Dalam hati Dakyung berkata, dia benar-benar teliti, gak bisa bohongin dia sembarangan. Dakyung mulai gugup, ia mencari alasan lain tapi tak menemukan yang cukup kuat. Akhirnya, dengan napas berat, ia berkata dengan pelan, nyaris seperti bisikan. Ia menelan ludah, jemarinya gemetar, aku suka padanya. Jae-hyung terdiam, tak ada reaksi apapun dari wajahnya, hening menelan ruang. Dalam hati, Dakyung berkata, katakan sesuatu, kenapa dia diam begini? Akhirnya, Jae-hyung bersuara, nadanya datar, karena kau suka padanya? Dakyung, masih dalam aktingnya, mengangguk pelan, iya, karena aku suka padanya. Jae-hyung mengalihkan pandangan, lalu menggeleng kecil. Kalau alasannya itu, sepertinya aku gak punya informasi yang bisa membantumu. Dakyung tetap mempertahankan ekspresi tenangnya, meski dalam hati ia mulai panik. Enggak apa-apa, informasi sekecil apapun akan sangat berguna. Namun Jae-hyung tampak mulai muak dengan permainan ini, ia membaringkan tubuhnya kembali, lalu merentangkan tangan malas di kasur. Kalau kau benar-benar menyukainya, seharusnya kau gak ada di sini, aku bahkan gak bisa tidur gara-gara kamu. Pergilah, kau mau aku panggilkan sopir, atau kau sendiri yang manggil? Dakyung menggigit bibirnya pelan, dalam hatinya ia bertanya-tanya. Apa aku kebablasan? Apa aku membuat kesalahan? Kenapa sikapnya jadi berubah? Namun ia tetap bertahan, mencoba mencari celah. Jadi, aku nggak boleh di sini? Tanyanya pelan, sedikit memelas. Jae-hyung menoleh setengah, kenapa? Dakyung berkata, sekolah kita dekat dari sini, dan sebentar lagi udah waktunya berangkat ke sekolah. Jae-hyung mendengus pelan, menutup matanya, kalau begitu, tetaplah di sini. Dakyung dalam hati bergumam, aku harus lanjutkan penyelidikanku, ini kesempatan. Saat ia hendak melangkah, suara Jae-hyung kembali terdengar, berat dan tegas. Tapi kau harus tetap di dalam kamar ini, bangunkan aku pukul 7, dan jangan coba-coba pergi kemanapun, karena ada CCTV di rumah ini, aku tidur dulu. Dakyung mencibir dalam hati, dasar bajingan, kau pikir aku ini, alarm digitalmu. Keesokan harinya, Jiyeon pergi menuju sekolah, aku terlambat, keluhnya, istirahat nanti aku makan sama siapa ya, Dakyung, tapi...
Ia berhenti sejenak, wajahnya cemas. Sebenarnya dia kemana sih? Dia tiba-tiba menghilang kemarin. Di tengah kerumunan, ia melihat Jeongwon berjalan santai dengan wajah datar khasnya. Tanpa pikir panjang, Jiyeon segera menghampirinya. Jeongwon, panggilnya, menepuk punggung pria itu dengan semangat. Kau juga telat ya? Ngomong-ngomong, kau tahu nggak kemana Dakyung pergi? Jeongwon sedikit menoleh, ekspresi wajahnya tidak berubah, tapi matanya tampak sedikit gelap. Dakyung, setauku, dia belum keluar dari rumah sakit, harusnya baru besok lusa dia pulang, jawabnya pelan. Jiyeon mengerutkan alis, loh, iya, aku juga pikir begitu. Tapi dia muncul kemarin di sekolah, sempat duduk di kelas, lalu tiba-tiba menghilang waktu pelajaran kedua, aku coba hubungi, tapi dia gak pernah balas. Mereka berjalan beriringan, dan tak lama kemudian, suara deru mesin mobil menarik perhatian mereka. Di depan gerbang, sebuah mobil hitam mengilap berhenti. Pintu terbuka, sosok yang keluar membuat mata Jiyeon membelalak. Bukankah itu Lee Dakyung? Ia melambaikan tangan tinggi-tinggi. Hai, Dakyung. Dakyung yang sudah menginjakkan kaki ke tanah menoleh cepat, ekspresi wajahnya kaget. Aku merindukanmu, teriak Jiyeon ceria, berlari menghampirinya. Tapi saat matanya menangkap sosok pria yang ikut keluar dari sisi lain mobil, langkahnya sedikit melambat. Jiyeon tertawa canggung, mencoba mencairkan suasana. Kalian udah seakrab itu ya? Enggak, maksudku, kalian pasti nggak sengaja ketemu di jalan kan? Iya. Dakyung mencoba berbohong. Iya, kami ketemu di depan sana tadi. Tapi sebelum kebohongannya sempat mengendap, Jaehyung angkat bicara. Suaranya tenang, tapi tajam seperti silet yang menebas keheningan. Enggak, kami sudah bersama sejak kemarin. Wajah Jeongwon masih sama. Tapi jelas ada sesuatu yang berubah. Matanya tak berkedip menatap Dakyung, dan ketika ia bicara, suaranya pelan namun dingin. Oh, begitu ya.